Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat uploadnya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Di bawah pohon kuno, beberapa prajurit kultus penyihir hitam yang baru ditemukan, mengenakan jubah hitam pekat, berdiri diam seperti hantu hitam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di sisi lain, para prajurit dari keluarga Xiahou, Lin, dan Su berkumpul bersama, berbicara dengan keras dan mendiskusikan cara menghadapi pendatang baru. Kamu bahkan tidak perlu mengambil inisiatif untuk menyerang. Tetaplah di sini dan tunggu yang lain datang kepadamu. Di tengah dedaunan, Ye Hao tiba-tiba berkata, serangga penyihirku akan menjelajahi hutan untuk mencari jejak kehidupan para prajurit dari kekuatan lain. Persepsi mereka jauh lebih tajam daripada milikmu. Selama mereka menemukan prajurit dari kekuatan lain, selama mereka menanamkan fodo pada seseorang, mereka akan berinisiatif untuk menemukanku, satu demi satu, berkelompok, dan mendatangiku. Itu yang terbaik. Kepala botak Xiahou Yuan bersinar dan dia tertawa aneh. Seseorang dari sekte iblis ilusi juga menanam fodo, dan mereka juga akan datang mencari kita, kata Ye Hao dengan ekspresi aneh. Ngomong-ngomong, Sue Moyan dari sekte iblis ilusi punya hubungan yang mendalam dengan ketiga keluargamu. Apa maksudmu? Xiahou Yuan duduk tegak. Su Yan dan Lin Dongxing juga menunjukkan minat. Mereka berdua mengangkat kepala dan menatap Ye Hao di semak-semak, menunggu penjelasannya. Ibu Sue Moyan bernama Mo Linye, dan ayahnya seharusnya Sue Li, kata Ye Hao. Xiahou Yuan dan dua orang lainnya terkejut dan bertanya serempak bagaimana ini mungkin? Kakak Ye, apa kau yakin? Kita sudah mendengar sedikit tentang Sue Moyan. Seharusnya dia tidak terlalu tua, kan? Tapi Mo Linye dan Sue Li adalah tokoh dari ribuan tahun yang lalu. Kalaupun mereka punya anak perempuan, seharusnya dia tidak semudah itu, kan? Su Yan tampak bingung. Masalah ini agak rumit. Di benua Tianlu, sekte iblis ilusi dan kultus penyihir hitam kita adalah musuh bebuyutan. Kami memperoleh informasi ini dari saluran rahasia saat menyelidiki para pemuda dan tokoh berpengaruh dari sekte iblis ilusi, tapi aku bisa menjamin bahwa berita ini benar. Tegas Ye Hao. Jika Sue Moyan adalah sisa-sisa sekte darah jahat, kau, kultus penyihir hitam, bisa dengan mudah mengungkapnya. Selama berita ini terungkap, dia dan sisa-sisa sekte darah jahat tidak akan punya tempat bersembunyi. Xiahou Yuan bingung. Dulu, sekte iblis ilusi dan sekte iblis darah cukup dekat, dan Yu Lingwei juga melindungi Sue Moyan dengan sangat baik. Kami tidak punya bukti kuat. Lagi pula, kami tidak ingin sumber beritanya terungkap terlalu dini, jadi kami hanya bisa merahasiakannya. Tatapan Ye Hao muram dan dingin. Wanita ini mungkin bertanggung jawab atas kebangkitan sekte darah jahat. Markas dan wilayah sekte darah jahat, bahkan seluruh benua Tianmie, dulunya milik sekte darah jahat. Semua yang kalian bertiga miliki sekarang menjadi milik sekte darah jahat. Kalian seharusnya mengerti apa yang harus dilakukan, kan? Tidak mungkin dia bisa meninggalkan persidangan hidup-hidup, kata Xiahou Yuan dengan nada membunuh. Ada juga cahaya jahat yang berkedip di mata Lin Dongxing dan Su Yan, seperti ular berbisa yang mengunci mangsanya. Peringatan. Jimat pedang dari Gunung Tianjian di pinggang Xiahou Yuan tiba-tiba mengeluarkan suara dengungan rendah. Itu Luo Chen dan yang lainnya. Dia menyeringai, kalau dihitung-hitung, mereka pasti sebentar lagi sampai. Hehe. Aku nggak nyangka Luo Chen bisa secepat itu, bahkan selangkah lebih maju dari Culi. Siapapun yang datang lebih dulu akan dibunuh lebih dulu. Ye Hao menyipitkan mata dan berkata dengan acuh tak acuh di semak-semak semuanya bubar dan cari tempat bersembunyi. Hanya keluarga Xiahou yang akan tinggal di sini. Kita akan menunggu kedatangan kawanan mangsa pertama. Bagus. Orang-orang dari kultus penyihir hitam, keluarga Lin, dan keluarga Su semuanya mulai pindah. Ada banyak pohon tua di sini, dengan cabang dan dedaunan yang menutupi langit. Sangat mudah untuk bersembunyi. Dalam waktu yang sangat singkat, orang-orang itu menghilang satu persatu dan menahan napas. Hanya Xiahou Yuan dan beberapa prajurit dari keluarga Xiahou yang tersisa, masih duduk di sana, dengan kilatan dingin dan menyeramkan di mata mereka, menunggu kedatangan Luo Chen dan yang lainnya. Ye Hao menyembunyikan dirinya, dan tepat saat Luo Chen hendak tiba, tanda kultus penyihir hitam di pinggangnya berdering. Ayo! Ye Hao menjilat sudut mulutnya, tatapannya penuh keganasan, seperti binatang buas yang hendak meminum darah. Bunyi token itu berarti Culi dan kelompoknya telah resmi muncul di wilayah 100 miles. Akhirnya kita menemukan lokasi yang tepat. Teriak Culi dengan penuh semangat dari jarak 100 mil. Ye Hao, bajingan itu, aku ingin tahu kemana dia akan lari. Peringatan. Tanda Gunung Tianjian di pinggang Kinmo, dan tanda kultus penyihir hitam berdering hampir pada saat yang bersamaan. Dengan satu tangan menyentuh sebuah token, dia merasakannya sedikit dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat aneh. Luo Chen dan Ye Hao jelas berada di lokasi yang sama. Ada yang salah. Kinmo terdiam sejenak, menggenggam erat kedua token itu,
wajahnya serius. Chuli juga melihat masalahnya dan berseru. Orang-orang dari Gunung Tianjian bersama Ye Hao? Dari token itu, kedua pihak memang berada di lokasi yang sama. Qin Mo mengerutkan kening, ketika Luo Chen dan kelompoknya pergi, mereka bilang telah menemukan Xiao Yuan dan anak buahnya. Mengapa mereka sekarang bersama orang-orang dari kultus penyihir hitam? Siapa yang tahu? Chuli juga merasa agak sulit. Meskipun dia merasa sakit kepala saat berhadapan dengan Ye Hao dari kultus penyihir hitam sendirian, dia masih memiliki kepercayaan diri. Benih inti dari 9 kekuatan tingkat perak semuanya berada di puncak alam Tongyou, memegang banyak senjata spiritual langkah tingkat tinggi, dan dilengkapi dengan pil spiritual, obat-obatan spiritual, dan perlengkapan spiritual. Secara tegas, kecuali Xiao Yuan, Su Yan dan Lin Dongxing dari 3 keluarga besar yang sedikit lebih lemah, kekuatan ke-6 orang terpilih lainnya mungkin agak berbeda. Tetapi kesenjangan antara ke-6 orang itu tidak akan pernah terlalu besar. Dengan kata lain, Chuli, Ye Hao, Luo Chen, Sui Moyan, Feng Yu dan Yu Men, ke-6 orang ini, memiliki kekuatan yang kira-kira sama. Chuli selalu yakin bahwa dirinya lah yang terkuat, dan dia yakin tidak akan menderita kekalahan apapun saat menghadapi kelima lawan lainnya. Dia memiliki kepercayaan dirinya. Namun jika dia sendirian, menghadapi salah satu dari mereka kepercayaannya akan hilang. Jika Ye Hao dan Luo Chen benar-benar bergabung, dia tidak berpikir dia masih memiliki peluang untuk menang, dan dapat membunuh Ye Hao dan menghancurkan Raja Lipan bersayap 8. Chuli memang arogan dan mendominasi, tapi dia tidak bodoh. Dia juga tidak bodoh. Setelah dia keliru mengira Ye Hao dan Luo Chen telah bergabung, ekspresinya menjadi sangat muram dan dia tampak sangat kesal. Akal sehat mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh pergi ke sana, kalau tidak, dia mungkin akan terbunuh. Namun, ketika dia memikirkan kondisi Ren Peng dan fakta bahwa He Wei juga telah diracuni oleh Fodo dan sangat perlu disembuhkan, dia tidak bisa hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Chuli berjalan dengan cemas. Pada saat ini, Qin Mo tampak tenang, dengan mata dingin, dan menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Qin Mo selalu memiliki sifat gila dan kasar di tubuhnya, dan kepribadiannya selalu aneh. Sebelum ia menyatu dengan kepribadian sebelumnya, ia biasanya sangat lembut, sedikit membosankan dan pendiam. Namun, begitu dia terprovokasi oleh sesuatu, sisi gilanya akan terlihat dan dia akan menjadi histeris. Hal ini terlihat dari fakta bahwa ketika ia berada di kota Binyan, ia mengetahui bahwa keluarga Ling telah dijebak oleh Du Haitian. Ia mengetahui bahwa Ling Ying, Ling Xiao, dan yang lainnya meninggal secara tragis, dan ia menantang Du Haitian di jalan tanpa peduli apapun, dan langsung membunuh Du Haitian dengan guntur kehancuran misterius tanpa mempedulikan akibatnya. Saat itu, jika bukan karena perlindungan Li Enyu, dia pasti sudah mati dengan menyedihkan. Saat masih di sekte instrumen, Liang Xiaoyang menarik perhatian semua orang. Ia menyebabkan perubahan yang mengejutkan di pilar pola spiritual, dan diakui secara bulat oleh Ying Xingran dan 3 pendeta agung. Ia ditunjuk sebagai penerus sekte di masa depan, dan menjadi pusat perhatian. Namun di saat Liang Xiaoyang paling gemilang dan mempesona, dia berani menusuk jantung Liang Xiaoyang dengan bilah es di depan gerbang sekte instrumen, yang secara langsung membunuh harapan masa depan sekte instrumen. Saat itu, jika penampilannya tidak begitu menakjubkan, jika dia tidak menyebabkan 12 pilar pola roh bermutasi, dia juga akan berakhir dengan kematian yang tragis. Dibandingkan sebelumnya, dia sekarang lebih flamboyan dan gila. Jadi dia bahkan tidak ragu-ragu dan mengambil keputusan sejak awal. Dia bertekad untuk membunuh Ye Hao. Karena Xie Jingxuan mungkin telah meninggal karena keracunan, dan Song Tingyu juga sedang sekarat, dia tidak punya banyak waktu lagi. Qin Mo tampak tenang karena tekadnya yang kuat. Tidak seperti Chuli, ia masih bergulat antara akal sehat dan emosi. Setelah beberapa saat, Chuli menarik napas dalam-dalam dan berteriak, "Jika Ye Hao dan Luo Chen benar-benar bergabung, aku khawatir kita akan berada dalam bahaya jika kita pergi ke sana. Saudara Xiao Lie, bahkan aku agak ragu sekarang. Bagaimana denganmu? Bagaimana menurutmu? Aku ingin mendengar pendapatmu. Aku tidak peduli kau pergi atau tidak." Qin Mo berkata-kata demi kata pokoknya, "Aku pasti akan pergi." Chuli terkejut dan menatapnya dengan heran. Pernahkah kamu memikirkannya? Aku tidak ingin memikirkan apapun sekarang. Aku hanya tahu, jika Ye Hao si monster itu tidak mati, istriku pasti akan mati. Qin Mo menggertakkan giginya, tatapannya penuh kebrutalan dan keganasan, dan niat membunuh yang kuat terpancar dari tubuhnya. Sialan. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Chuli tiba-tiba meraung, darahnya mendidih mendengar kata-katanya. Akal sehat, kematian, dan rencana langsung terlupakan. Qin Mo, kau anak yang cukup baik. Ayo kita bunuh 2 bajingan itu. Aku sudah menunggumu mengatakan ini. Qin Mo menyeringai muram. Pada saat ini, wilayah, identitas, dan kekuatannya mungkin lebih lemah dari Chuli. Tetapi kegilaan, kebrutalan, dan aura kekerasannya bahkan lebih kuat dari Chuli.
Kedua orang gila itu, begitu mereka bulat pikiran, merasakan darah mereka mengalir deras, mata mereka memancarkan darah merah, dan mereka menyerbu maju dengan niat membunuh. Jarak 100 mil mungkin akan memakan waktu setengah jam dengan kecepatan normal. Tetapi setelah mereka menjadi gila, semangat dan energi mereka tampaknya meningkat pesat, dan bahkan kecepatan gerakan mereka meningkat tiba-tiba. Mereka tiba di lokasi YIHO 10 menit lebih awal. Dum! Wus! Klak! Jepret! Suara senjata spiritual beradu, kekuatan spiritual beradu, dan percikan energi terdengar dari kejauhan. Mereka melihat bahwa di tempat tujuan mereka, pohon-pohon kuno yang besar telah tumbang, cahaya spiritual yang cemerlang bermekaran, senjata-senjata spiritual berterbangan di langit, dan gelombang energi yang kuat meledak. Kedua lelaki itu, yang dipenuhi niat membunuh, tidak dapat menahan diri untuk tidak saling melirik dan menyadari keterkejutan satu sama lain. Saudaraku, sepertinya kita tidak ditakdirkan untuk mati. Sial, YIHO dan Luo Chen mungkin sedang bertarung. Hahaha. Chuli tertawa terbahak-bahak. Mata Qin Mo juga berbinar. Mereka berdua terhibur pada saat yang sama. Jika mereka berdua berhadapan dengan YIHO dan Luo Chen, serta para pendukung mereka, tidak peduli seberapa gilanya mereka akan tahu bahwa akan ada lebih banyak atau lebih sedikit kematian dalam kelompok ini. Akan tetapi, jika YIHO dan Luo Chen adalah musuh bebuyutan dan bertarung mati-matian, maka bagi mereka, itu ibarat sudah di ujung tanduk, hanya untuk menemukan jalan keluar. Sepertinya Tuhan ada di pihak kita. Qin Mo juga tertawa aneh. YIHO, kamu bajingan, aku, Chuli, di sini. Luo Chen, bukankah kamu selalu ingin menyelesaikan masalah denganku? Kakekmu datang. Qin Mo dan Chuli tertawa liar dan arogan. Sosok mereka melewati pohon kuno besar yang tumbang dan muncul di medan perang dalam sekejap. Setelah mereka berhenti dan memperhatikan dengan saksama, mereka tiba-tiba tercengang. Di medan pertempuran yang kacau, berbagai senjata spiritual seperti pedang, pisau panjang, dan tombak pendek terus berbenturan, api, desiran angin, dan kekuatan es saling bertautan, dan sekelompok orang bertarung dengan sengit di tengahnya. Orang-orang itu adalah Luo Chen, Zhao Xuan, Zhang Chendong dan lainnya, yang berperang melawan Xiahou Yuan dan Lin Dongxing. Sudah ada 2 mayat lagi di tanah. Dilihat dari pakaian mereka jelas berasal dari Gunung Tianjian. Zhao Xuan dan Zhang Chendong mengeluarkan darah dari sekujur tubuh mereka. Pandangan mereka kosong, dan benang hitam samar-samar terlihat di pupil mereka. Itu Fodo. Hanya Luo Chen, yang mengenakan pakaian perak dan memegang pedang, masih berjuang dengan gigi di bawah pengepungan 9 prajurit termasuk Xiahou Yuan dan Lin Dongxing. Pedang giok di tangannya, yang setipis sayap jangkrik, melesatkan sinar pedang tajam ke langit saat dia mengayunkannya. Seperti meteor, panjangnya puluhan meter, lebarnya 2 jari, bening seperti batu giok, dan mengandung niat pedang yang sangat mengerikan. Xiahou Yuan, Lin Dongxing, dan beberapa anggota klan mereka mengepung Luo Chen di tengah, dan menggunakan semua jenis senjata spiritual dan mantra spiritual untuk membombardir Luo Chen. Luo Chen mematahkan semua serangan 9 orang hanya dengan 1 pedang. Namun seiring waktu, semakin banyak luka dan noda darah yang muncul di sekujur tubuhnya. Di samping mereka, YIHO dari kultus penyihir hitam dan Su Yan dari keluarga Su berdiri berdampingan, berbicara satu sama lain dengan santai dan ekspresi wajah yang rileks. Mereka memperjelas bahwa mereka berencana agar keluarga Xiahou dan Lin menguras habis Luo Chen sampai mati. Sekalipun Luo Chen lebih kuat dari Xiahou Yuan dan Lin Dongxing, ketika keduanya bekerja sama dan ada 7 orang lain yang membantu, konsumsi terus-menerus pada akhirnya akan menghabiskan kekuatan spiritual Luo Chen. Saat itu akan menjadi hari kematian Luo Chen. Dari ketiga pihak yang bertarung, 2 pihak yang menonton dengan dingin, setelah mendengar tawa arogan Qin Mo dan Chuli dan melihat mereka berdua menyerbu masuk, tiba-tiba berhenti pada saat yang bersamaan. Mata semua orang tertuju pada mereka berdua. Qin Mo dan Chuli tercengang ketika melihat pemandangan ini. Kedua lelaki itu, yang begitu gembira seakan-akan baru saja menemukan benua baru setelah melihat pertempuran dahsyat di sini, tiba-tiba tersadar dan tertegun seakan-akan disiram air es. Keduanya kembali merasa getir. Mereka menebak prosesnya, tetapi tidak menebak hasilnya. YIHO dan Luo Chen memang lawan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa 3 kekuatan keluarga Xiahou, keluarga Su dan keluarga Lin benar-benar akan bersatu dengan YIHO. Situasi ini mungkin bahkan lebih buruk daripada jika mereka harus menghadapi pasukan gabungan YIHO dan Luo Chen. Bagaimana mereka masih bisa tertawa? Sialan. Chuli meludah dengan keras dan mengumpat. Di bawah tatapan jahat YIHO dan yang lainnya, ia meraung sialan. Apa yang kalian lihat? Aku datang ke sini untuk membunuh YIHO, dasar brengsek. Apa kalian pikir aku takut pada orang banyak? Kakak Chu, aku sudah lama menunggumu. Melihat mereka berdua, YIHO tiba-tiba tersenyum bahagia. Di matanya, Qin Mo dan Chuli adalah 2 orang idiot nekat yang menyerbu tanpa memahami situasinya.
dan mengira mereka bisa meraup keuntungan. Mereka begitu bodoh hingga hal itu tampak menggemaskan. Apakah kau membunuh serangga penyihirku? Dia hanya menatap Chuli. Faktanya, dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak melihat ke arah Kinmo. Seperti Sue Moyan, dia sama sekali tidak mengenal Kinmo. Orang-orang yang tidak dikenalnya hanyalah figur kecil baginya dan tidak layak disebut. Ada 4 serangga penyihir. Pertama, aku membunuh 3 di antaranya, lalu 1 lagi, dan 2 lainnya lolos. Kinmo menyela sambil tersenyum. Setelah ragu sejenak, ia kembali tenang. Namun, memurnikan serangga kecil satu persatu agak terlalu merepotkan. Jadi kali ini aku datang ke sini untuk lebih lugas dan memurnikan serangga induk hingga mati dan mengakhirinya. Begitu dia mengatakan ini, dia tidak hanya berhasil menarik perhatian Ye Hao, tetapi juga langsung membuat Ye Hao marah. Raja Lipan bersayap 8 membutuhkan energi yang sangat besar untuk membiarkan seekor larva. Bahkan Ye Hao sendiri perlu memeliharanya dengan jiwa sejati dan kesadaran spiritualnya selama beberapa waktu, agar larva tersebut dapat mempercayainya dan menjalin hubungan spiritual dengannya. Setiap larva sangat berharga bagi Ye Hao. Oleh karena itu, dia pernah mengatakan kepada Yu Feng bahwa nilai seekor larva bahkan lebih besar daripada nyawa Yu Feng dan yang lainnya. Ye Hao tidak akan menganggapnya terlalu serius bahkan jika semua orang Yu Feng mati, karena ada banyak pejuang di wilayah Tongyou dalam keluarga Yu. Setelah meninggalkan ujian, ia dapat menggunakan larva untuk menemukan inang lagi di keluarga Yu. Namun, kematian keempat larva itu membuat Ye Hao tidak dapat melupakannya, dan dia pun menjadi sangat marah. Anda? Senyum yang muncul di wajah Ye Hao memudar sedikit demi sedikit, dan matanya berubah menjadi jahat dan kejam, memancarkan niat membunuh yang dingin. Kinmo berkata dengan tenang, ini aku. Aku akan membiarkan serangga penyihir itu perlahan, sedikit demi sedikit, masuk ke dalam pikiranmu dan menggerogoti otakmu. Ye Hao menatapnya dan berkata dengan sinis, kau tidak akan langsung mati. Kau bahkan bisa tetap terjaga dan mendengar suara serangga penyihir menggerogoti otak dan tulangmu. Ceka-ceka. Perasaan itu, kujamin kau belum pernah mengalaminya seumur hidupmu. Kujamin kau tidak akan pernah melupakannya bahkan jika kau mati. Kata-kata ini membuat banyak orang bergidik. Bukan hanya Chuli dan Luo Chen, tetapi juga orang-orang seperti Zhao Xuan dan Sang Cendong. Bahkan para prajurit dari 3 keluarga besar yang berhubungan baik dengan Ye Hao, semuanya memiliki ekspresi yang sedikit berubah. Banyak orang, dari lubuk hati mereka, memiliki rasa takut yang kuat terhadap Ye Hao, dan diam-diam memutuskan bahwa jika suatu hari mereka secara tidak sengaja jatuh ke tangan Ye Hao, mereka akan langsung bunuh diri di tempat terlebih dahulu untuk menghindari penderitaan penyiksaan yang tidak manusiawi. Anehnya, Kinmo bertindak cukup tenang dan acuh tak acuh, bahkan matanya tidak menunjukkan emosi apapun. Dia bahkan sedikit bingung. Entah mengapa, dia punya firasat samar bahwa Ye Hao sepertinya telah menggunakan metode penyiksaan ini lebih dari sekali. Jauh di dalam hatinya, dia sebenarnya berpikir bahwa penyiksaan tidak manusiawi semacam ini hanyalah hal biasa dan bukan sesuatu yang serius. Tampaknya dia telah melakukan hal-hal yang lebih kejam dan gila sebelumnya. Namun, kebingungannya setelah itu tampaknya merupakan tanda ketakutan di mata semua orang. Ye Hao dan para prajurit dari 3 keluarga besar menunjukkan penghinaan di mata mereka. Berpikir bahwa karakter kecil adalah karakter kecil, dan ancaman lisan saja membuat hati Kinmo hancur. Dikelilingi oleh keluarga Xiahou dan keluarga Lin, Luo Chen memegang pedang di satu tangan, menatap Kinmo dengan dingin, dan mendengus, kau benar-benar mempermalukan Gunung Tianjian. Kinmo tiba-tiba terbangun. Dia membersihkan pikiran-pikiran kacau dalam benaknya sedikit demi sedikit, menjaga pikirannya tetap jernih dan tenang. Dia menoleh dan melirik Luo Chen. Dia mengerutkan kening dan berkata, kamu sudah akan dikubur. Mulutmu masih bau. Jika aku akan mati, apakah kau pikir kau akan aman dan sehat? Luo Chen mencibir. Hah? Su yang terkejut, seolah-olah ia telah menemukan dunia baru. Ia tak bisa menahan tawa dan berkata, menarik, sangat menarik. Kalian berdua dari Gunung Tianjian, tapi kalian musuh. Sungguh menarik. Dia tidak layak menjadi pendekar Gunung Tianjian. Dia hanya tahu cara mengambil jalan pintas dan menyanjung para tetua, agar bisa mendapatkan jimat pedang. Luo Chen mengerucutkan bibirnya dengan sinis. Dia selalu percaya bahwa alasan mengapa Kinmo bisa mendapatkan penghargaan Li Mu murni karena Kinmo pandai menyanjung, takut pada sanjungan, dan tahu cara menyenangkan orang. Di Pulau Haiyue, dia sengaja menargetkan Kinmo, bukan hanya karena Kinmo mendapat batu nisan tanpa kata-kata. Faktanya, sejak Luo Chen mengetahui bahwa Li Mu secara khusus meminta Kinmo untuk berpartisipasi dalam persidangan dan memperoleh sedikit pemahaman tentang hubungan antara Kinmo dan Li Mu, dia telah memendam niat membunuh terhadap Kinmo. Karena Kinmo pernah bekerja sebagai murid di toko Li milik Li Mu selama beberapa waktu. Ketika Kinmo putus asa di kota Binyan, Li Mu lah yang bangkit dan membantunya melarikan diri dengan bangga.
Menurut Luo Chen, Li Emyu dan Qin Mo adalah guru dan teman. Hal ini membuat Luo Chen sangat cemburu. Tidak seorang pun tahu bahwa Luo Chen telah menunjukkan bakat luar biasa dan membuat prestasi luar biasa dalam ilmu pedang sejak ia masih remaja. Tidak seorang pun tahu bahwa di saat-saat paling mempesonanya, neneknya Luonan diam-diam membawanya untuk menemui Li Emyu, berharap Li Emyu akan menerima Luo Chen sebagai muridnya. Luonan tahu betul seberapa hebat Li Emyu dan memahami pencapaian Li Emyu dalam ilmu pedang lebih dari siapapun. Jadi dia membawanya ke Li Emyu untuk meminta bantuan. Berharap Li Emyu akan menerima Luo Chen sebagai muridnya demi dirinya dan karena bakat Luo Chen yang luar biasa. Saat itu, Luo Chen menggemparkan seluruh gunung Tianjian dengan bakatnya dalam ilmu pedang. Ia juga sangat arogan dan percaya bahwa semua orang di gunung Tianjian akan bersemangat menerimanya sebagai murid. Dia yakin bahwa Li Emyu tidak akan terkecuali. Mungkin, sikap arogannya saat bertemu Li Emyu saat itu membuat Li Emyu tidak puas, sehingga Li Emyu menolak masalah ini dengan sopan. Neneknya Luonan tidak mau menerima hal ini dan memohon dengan getir, berharap Li Emyu akan menunjukkan keringanan. Tetapi Li Emyu menggertakkan giginya dan tetap bersikap dingin dan acuh tak acuh. Melihat neneknya, yang sangat berkuasa di Gunung Tianjian, harus bersikap rendah hati di hadapan Li Emyu karena dia, Luo Chen yang masih muda dan pemarah pun menjadi impulsif dan menentang Li Emyu dengan tajam, sehingga menyebabkan konflik di antara mereka. Li Emyu juga merasa kesal dengan Luo Chen yang masih muda dan sombong, mengatakan bahwa Luo Chen tidak memenuhi syarat untuk menjadi muridnya karena bakat dan karakternya yang buruk. Itu juga merupakan pukulan terbesar yang pernah dialami Luo Chen sejak dia masih kecil. Dia selalu sombong dan menganggap bakatnya tak tertandingi oleh Luo Chen, tetapi dia sangat terluka oleh penghinaan terus terang Li Emyu. Sejak saat itu, Luo Chen berlatih lebih giat lagi, seolah ingin membuktikan diri dan menampar Li Emyu. Terobosannya dalam ilmu pedang semakin cepat, dan akhirnya Luo Chen menjadi pendekar muda terkuat di seluruh gunung Tianjian, di bawah alam Rui. Pada periode yang sama, He Wei dan Du Xiangyang, yang sama-sama menonjol, selalu ditekan olehnya dan dibayangi oleh kecemerlangannya yang mempesona. Akan tetapi, meski begitu, beberapa kali berikutnya ketika dia bertemu Li Emyu masih menatapnya dengan tatapan mengejek dan meremehkan. Tampaknya dia masih berpikir bahwa Luo Chen tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid Li Emyu. Hal ini meninggalkan duri dalam hati Luo Chen, membuatnya merasa tidak nyaman sepanjang waktu. Ketika dia mendengar tentang hubungan antara Li Emyu dan Qin Mo, dan mengetahui bahwa mereka berdua adalah guru dan teman, dan bahwa Li Emyu sangat peduli pada Qin Mo, duri dalam hati Luo Chen menjadi semakin tajam. Dia, Luo Chen, tidak pernah diakui oleh Li Emyu. Dia hanyalah seorang pendekar kecil yang tidak dikenal di benua Chilan, yang berada di antara alam Wanxiang dan alam Tongyou. Dia tidak memiliki bakat dan kekuatan yang luar biasa, dan dia hanya mengandalkan orang lain untuk menimbulkan masalah. Mengapa Qin Mo harus mendapatkan pengakuan dari Li Emyu? Dia tidak mau menerimanya. Dia tidak punya cara untuk melampiaskan amarahnya pada Li Emyu. Jadi dia hanya bisa mengarahkan duri di hatinya pada Qin Mo. Inilah alasan sebenarnya mengapa dia tidak senang terhadap Qin Mo, dan mengincarnya sejak dia mengenalnya. Aku tidak layak menjadi pendekar Gunung Tianjian? Qin Mo tertawa aneh, menggelengkan kepala, dan berkata dengan nada sarkastis, apa kau pikir semua orang sepertimu bangga menjadi pendekar Gunung Tianjian? Apa yang bisa kau banggakan? Kau lahir di Gunung Tianjian, nenekmu adalah Luonan, kau telah mendalami ilmu pedang dan berbagai teknik pedang sejak kecil, dan nenek serta para tetua telah mengajarimu dengan saksama, tetapi kau baru mencapai alam Tongyou? Sekarang, bukankah kau juga dalam bahaya, tetapi kau belum melihatnya merajalela? Apa kau benar-benar berpikir kau begitu hebat? Hei, selama Qin Mo bersedia, sekte Jiemieku akan selalu terbuka untuknya setelah ujian ini. Chuli menyeringai dan menyela di saat yang tepat. Berkata, aku yakin begitu dia masuk sekte Jiemie, dia akan menjadi murid inti. Dia akan diajar oleh leluhurnya sendiri. Luo Chen tertegun. Qin Mo melanjutkan, Luo Chen, kau ini tidak unik. Belum lagi seluruh alam roh, bahkan dalam pertemuan uji coba ini, ada 5 orang yang tidak kalah darimu dalam segala hal. Aku benar-benar tidak tahu dari mana asal kesombonganmu. Konyol. Wajah Luo Chen tampak bingung. Setelah kedua lelaki itu berkonflik, para prajurit dari 3 keluarga besar semuanya tercengang, dengan ekspresi aneh. Ye Hao tidak menyela dan juga memperhatikan lelucon itu. Setelah keduanya selesai berbicara, ia berinisiatif untuk menyarankan sebanyak apapun aku bicara. Itu semua omong kosong. Jika kalian berdua punya dendam pribadi, kalian bisa menyelesaikannya sekarang. Aku bisa menunggu salah satu dari kalian mati dulu. Kita juga bisa menunggu. Xia Hoyuan dan Lin Dongxing saling mengabaikan dan mengungkapkan pendapat mereka. Mereka berharap Qin Mo dan Luo Chen akan bertarung sampai mati dan menghabiskan lebih banyak kekuatan Luo Chen. Mereka tentu saja percaya bahwa Qin Mo bukanlah tandingan Luo Chen. Namun, mereka semua merasa bahwa dalam hal agresivitas verbal, Qin Mo tidak kalah kuat dari Luo Chen. Tapi itu saja.
Membunuh seorang pendekar muda di tahap awal alam Tongyou sama sekali bukan kerugian besar bagiku, kata Luo Chen dingin. Saudara Qin, meskipun aku seorang wanita, aku tidak akan sanggup menghadapi situasi seperti ini bahkan jika itu aku. Su Yan menyemangati dengan gembira. Jika aku jadi kamu, bahkan jika aku harus mati dalam pertempuran, aku akan terlebih dahulu menyelesaikan masalah dengan pria sombong ini. Kamu benar-benar meremehkanku. Sialan, apa yang terjadi? Gerutu Chuli dengan ganas. Dia sama sekali tidak dapat membayangkan bahwa situasi akan meningkat dan berkembang ke arah yang paling tidak ingin dilihatnya. Dia berharap Luo Chen dan Ye Hao akan bertarung satu sama lain, dan berharap Luo Chen sedikit banyak dapat membubarkan daya tembak lawan. Dengan cara ini, dia dan Qin Mo akan memiliki sedikit kesempatan untuk berkonsentrasi dalam menghadapi Ye Hao, dan akan ada sedikit harapan untuk membunuh Ye Hao. Sekarang, jika Qin Mo dan Luo Chen bertarung sampai mati, Luo Chen tidak akan mampu membantunya membubarkan kekuatan musuh, dan Qin Mo pun tidak akan mampu membantunya. Kemudian dia harus menghadapi Ye Hao dan semua orang dari 3 keluarga besar. Dengan cara ini, dia tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk melarikan diri. Namun dia tidak membujuk Qin Mo agar tenang, dan tidak membiarkan Qin Mo menanggungnya. Karena, kalau dia adalah Qin Mo, dia tidak akan sanggup menanggungnya. Qin Mo tentu saja tidak tahan lagi. Dia bergegas menuju Luo Chen. Satu demi satu, guntur penghancuran misterius tiba-tiba muncul di tangannya. Ia tidak peduli dengan reaksi keluarga Xiahou dan keluarga Lin, atau siapapun yang berada di sekitar Luo Chen. Ia mengeluarkan lebih dari selusin guntur penghancuran misterius sekaligus. Sebelum Luo Chen sempat bereaksi, Xiahou Yuan, Lin Dongxing dan anak buahnya mulai mengumpat dan berteriak, lalu melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Puluhan guntur pemusnahan bergulung-gulung dan jatuh ke arah posisi Luo Chen seperti manik-manik guntur perak. Gelombang guntur yang mengerikan beria keluar dari setiap butiran petir, menyebabkan wajah semua orang di area itu berubah drastis. Xiahou Yuan, Lin Dongxing, Zhao Xuan dan Zhang Chendong yang diracuni oleh Fodo langsung ketakutan setengah mati. Sambil mengumpat, berteriak, dan meraung, orang-orang ini hanya berharap orang tua mereka memberi mereka 2 kaki lagi, dan mereka melarikan diri secepat yang mereka bisa. Di antara kerumunan, hanya Luo Chen yang tetap tenang. Dengan pedang di tangannya, ia tiba-tiba melepaskan niat pedang tajam yang dapat merobek langit. Ini, mata Chuli penuh kejutan. Ia menatap kosong ke arah Qin Mo, menyaksikan guntur pemusnahan bergulung satu demi satu, dan segera menyadari sesuatu. Pikiran Chuli tergerak. Tiba-tiba, dia berteriak, Ye Hao, dasar bajingan, aku akan menghancurkan serangga penyihirmu. Saat Qin Mo menerkam ke arah Luo Chen, dia juga bergerak maju, meraung seperti singa yang mengaum, dan mengeluarkan Xuan Thunder satu demi satu. Di sekitar Ye Hao, berkumpul beberapa prajurit dari kultus penyihir hitam, serta Su Yan dan beberapa prajurit dari keluarga Su. Perhatian orang-orang ini awalnya tertuju pada Qin Mo dan Luo Chen, menyaksikan Xiahou Yuan dan Lin Dongxing melarikan diri karena malu. Tanpa diduga, Chuli juga menjadi gila pada saat yang sama, dan setelah Qin Mo, dia juga mengeluarkan sejumlah guntur pemusnahan dan melemparkannya. Su Yan dan prajurit keluarga Su lainnya bereaksi sama seperti Xiahou Yuan, Lin Dongxing, dan lainnya. Ekspresi mereka langsung berubah, dan tanpa memberitahu Ye Hao, mereka berteriak, mengumpat, dan melarikan diri. Hanya prajurit keluarga Yu dari kultus penyihir hitam yang memperlihatkan ketakutan di wajah mereka, tetapi mereka tidak berani melarikan diri. Keluar dari sini, teriak Ye Hao. Orang-orang berjubah hitam dari kultus penyihir hitam tampaknya telah diampuni, dan mereka melarikan diri dengan panik, mengikuti Su Yan dan yang lainnya. Situasi awalnya menemui jalan buntu, Ye Hao dan keluarga Su berkumpul di satu tempat, sementara Xiahou Yuan dan Lin Dongxing mengepung Luo Chen dan berkumpul di tempat lain. Namun, karena Qin Mo dan Chuli mengeluarkan guntur misterius kepunahan satu demi satu, seluruh pemandangan tiba-tiba menjadi kacau. Sesaat, tanah dipenuhi lubang, pohon-pohon tua patah dan tumbang, puing berserakan di mana-mana, dan jejak pertempuran terlihat di mana-mana. Kerusuhan baru kembali terjadi. Huf, huf, huf. Setelah Qin Mo dan Chuli melepaskan guntur misterius, mereka berputar seperti roh, terbang menuju Xiahou Yuan, Lin Dongxing, Su Yan, dan para pelarian dari kultus penyihir hitam. Sasaran mereka berdua jelas bukan hanya Luo Chen dan Ye Hao, tetapi semua orang. Mereka berdua menganggap semua orang sebagai target mereka. Dengan punggung saling berhadapan, mereka saling membombardir dengan guntur pemusnahan misterius. Boom! 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 Suara ledakan dahsyat menyapu area tersebut, menjungkir-balikan tempat itu. Bumi berguncang hebat, dan bahkan langit kelabu pun retak dengan retakan yang mendebarkan. Celah-celah di angkasa muncul silih berganti, seakan-akan dipotong oleh bilah pisau tajam, muncul dengan jelas. Di celah-celah angkasa tersebut,
Terlihat jalinan sinar-sinar terang yang tak terhitung jumlahnya serta garis-garis api meteor yang cepat berlalu. Aura kehancuran kehidupan, kesendirian abadi, dan kehancuran terpancar dari celah-celah angkasa. Hati setiap orang menjadi dingin, seakan-akan mereka langsung berada di ujung dunia dan terseret ke dalam turbulensi zaman kuno. Semua orang dipenuhi rasa takut. Ledakan. Pada saat ini, seluruh hutan lebat bergetar hebat dan meledak liar. Prajurit manapun yang berada di area ini dapat dengan jelas merasakan fluktuasi yang dahsyat dan menyadari perubahan yang mengguncang bumi di sini. Sue Moyan dari Sekte Iblis Ilusi dan saudara-saudara perempuannya berjuang untuk menemukan arah pasti EIHO. Tetapi setelah ledakan ini, mereka segera mengetahui lokasinya. Du Xiangyang berkeliaran sendirian di hutan tanpa arah. Namun setelah keributan mengerikan di sini, dia berkumpul di sini tanpa keraguan apapun. Banyak prajurit dari berbagai pasukan yang tersebar di hutan lebat ini juga bergegas mendekat, merasakan gemuruh bumi. Mereka semua ingin tahu apa yang terjadi. Itu ledakan guntur misterius sunyi. Kuat sekali. Harus berapa kali meledak bersamaan agar begitu mengerikan? Di ujung lain, He Wei, yang bersembunyi di hutan lebat, ikut berteriak. Bagaimana mungkin Qin Mo dan Chu Li, dua orang ini, membuat keributan besar saat mereka bersama? Song Tingyu juga diam-diam merasa ngeri. Cobalah mendekat ke sana, saran He Wei. Semua orang mengangguk. Mereka juga mengambil tindakan. Semua prajurit di hutan lebat ini, merasakan perubahan yang mengguncang bumi, tidak dapat menahan rasa ingin tahu mereka dan berkumpul dari segala arah. Di suatu sudut hutan, terdapat sebatang pohon tua yang akarnya lebih besar daripada akar semua pohon di sekitarnya. Ia gundul, tanpa sehelai daun pun. Batangnya yang berwarna abu-abu kecoklatan menyimpan jejak waktu yang dalam, dan entah sudah berapa tahun ia bertahan. Batang dan sebagian akarnya yang terekspos ke tanah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, seolah-olah pohon itu telah mati. Namun, karena suatu alasan, di hutan ini, akibat gempa bumi yang sangat besar, setelah ledakan guntur pemusnahan misterius, akar-akar pohon tua yang sangat besar di dalam bumi menunjukkan jejak kehidupan. Saat vitalitas ini muncul, pohon kuno itu perlahan terbangun seolah-olah telah mendapatkan kembali kesadarannya. Anehnya, akarnya yang busuk dan kering secara bertahap berubah menjadi warna hijau zamrud, dan rimpangnya juga mulai menunjukkan vitalitas yang semakin kuat. Namun, cabang-cabang dan daun-daun pohon besar di sekitarnya dengan cepat menguning dan membusuk dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tampaknya seolah-olah saripati kayunya sedang dihisapnya. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di sini. Dan tidak seorang pun tahu bahwa di sudut hutan, perubahan baru sedang terjadi. Semua orang menuju ke kedalaman hutan. Di sana, Qin Mo dan Chu Li, kultus penyihir hitam, 3 keluarga besar, dan para prajurit dari Gunung Tianjian semuanya mengeluarkan raungan yang memekakan telinga dan bertarung dengan raungan. Kau sudah tahu bahwa kekuatan guntur pemusnahan yang kau lepaskan tersebar dan tak bisa terkonsentrasi di satu tempat. Di tengah lubang besar yang dalam, wajah Luo Chen pucat, dan matanya memancarkan cahaya tajam. Ia berkata dengan suara dingin jadi, entah kau lolos atau tidak, di area yang luas, kekuatan bombardir yang akan kau tanggung sama saja. Dia menatap Qin Mo, dengan ekspresi aneh. Qin Mo, di sisi lain, diserang oleh 4 prajurit dari keluarga Xiahou dan keluarga Lin. Akan kukulitinya hidup-hidup. Seorang prajurit dari keluarga Xiahou meraung, saudaraku dibunuh olehnya. Sialan, aku tak peduli apa hubungannya dengan Luo Chen. Pokoknya, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Sepupuku juga dibunuhnya. Sialan, aku harus membunuhnya dulu. Teriak seseorang dari keluarga Lin. Ledakan seketika lebih dari selusin guntur misterius senyap menyebabkan Luo Chen dan area luas di sekitarnya secara langsung terkena cipratan guntur dan kilat serta bilah-bilah ruang tajam. Luo Chen tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia tidak menghindar atau menyerah. Dia menggunakan pertahanan terkuatnya dan pedang pelangi serta sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya untuk mempertahankan wilayahnya sendiri. Meskipun ia mengeluarkan banyak tenaga, ia berhasil bertahan dan selamat. Zhao Xuan dan Zhang Chendong mengenal Qin Mo di benua Chilan. Ketika mereka melihat Qin Mo datang, mereka melarikan diri lebih cepat dan lebih tegas daripada Xiahou Jia dan Lin Dongxing. Kedua orang ini benar-benar berhasil bertahan hidup. Sebaliknya, ketiga prajurit dari keluarga Xiahou dan keluarga Lin terkoyak oleh penghalang ruang di tanah pemakaman ilahi, dicipratkan oleh beberapa bilah ruang tajam, dan langsung hancur berkeping-keping. Xiahou Yuan, Lin Dongxing, dan 4 orang lainnya berhasil menghindari tebasan bilah tajam di angkasa, tetapi terkena dampak dahsyat guntur dan kilat. Mereka muntah darah, tubuh mereka hangus, atau berteriak aneh. Mereka semua mengalami cedera pada tingkat yang berbeda-beda. Ketika ledakan mereda, mereka tidak lagi peduli dengan kebencian mendalam antara Qin Mo dan Luo Chen. Mereka takut Qin Mo akan mati cepat di tangan Luo Chen dan mereka tidak akan bisa membalaskan dendam saudara mereka, jadi mereka segera bertindak. Sekitar selusin guntur misterius senyap milik Qin Mo, membunuh 3 dari mereka,
menyebabkan keluarga Xiahou dan Lin mengejarnya dengan panik. Di sisi lain, Chuli bahkan lebih ganas. Beberapa mil di depan Chuli, semua pohon tua tertiup menjadi serbu gergaji, dan gua-gua yang dalam dan tak terlihat muncul di tanah. Celah-celah di angkasa, seperti luka di tubuh manusia, belum sembuh. Tidak ada jejak yang tersisa dari 6 prajurit dari keluarga Su dan kultus penyihir hitam. Su Yan langsung menghancurkan senjata spiritual pertahanan tingkat bumi kelas 4 yang besar di tangannya, dan dia juga meludahkan seteguk darah sebelum dia berhasil melindungi 3 anggota keluarga Su dari kematian. YIHO dari kultus penyihir hitam juga memberikan senjata spiritual yang berharga, yang disebut perisai Amitabha Awan Api dan merupakan senjata tingkat bumi kelas 5. Perisai Amitabha Awan Api dipersiapkan khusus untuk Chuli sebelum ia memasuki persidangan, karena digunakan untuk menghadapi kekerasan Chuli dan memicu ledakan guntur misterius senyap. Setelah senjata spiritual itu meledak, ia sama sekali tidak merasa sedih. Berdiri di samping lubang besar tanpa pepohonan, ia tampak sangat tenang. Aku sudah lama tahu bahwa kau, Chuli, akan menjadi lawan tersulit dalam ujian ini. Aku menemukan perisai Amitabha Awan Api, ini berkat dirimu. Aku tahu cepat atau lambat benda itu akan meledak. Untungnya, benda itu tidak mengecewakanku dan membantuku menghindari bencana. Setelah jeda, YIHO tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sekarang, semua silence misterius thunder di tanganmu sudah meledak, kan? Hehehe, aku ingin lihat masalah apa yang bisa kau timbulkan sekarang. Chuli, aku ingin kau mati mengenaskan. Teriak Su Yan. Pipi kirinya berlumuran darah akibat ledakan senjata spiritual, yang sangat mengurangi kecantikannya. Bunuh dia untukku. Silakan. YIHO memberi perintah sambil menyipitkan mata. Prajurit yang tersisa dari keluarga Su dan kultus penyihir hitam, di bawah perintahnya dan Su Yan, segera menerkam Chuli. Sebelum Chuli maju ke medan perang, tanpa sadar dia melirik ke belakang untuk melihat apa yang terjadi di pihak Kinmo. Seperti yang diharapkan, Kinmo dikelilingi oleh 4 prajurit dari keluarga Xiahou dan keluarga Lin, dan dibombardir oleh 4 prajurit yang berada di luar wilayahnya. Tetapi yang mengejutkan Chuli adalah bahwa Kinmo benar-benar bertahan dengan gigih di bawah pemboman 4 orang. Keempat pendekar dari keluarga Xiahou dan Lin semuanya berada di tahap tengah alam Tongyou. Mereka memegang senjata spiritual yang sangat indah di tangan mereka, dan mata mereka dipenuhi amarah. Semua kerabat mereka telah tewas dalam ledakan sebelumnya. Senjata spiritual keempat orang itu masing-masing adalah duri tulang dingin, roda api ungu, pedang suara pelangi, dan 7 bulu burung. Keempat senjata spiritual ini semuanya berada di tingkat Chuan tingkat 7. Mereka berempat adalah anggota inti keluarga Xiahou dan keluarga Lin. Para tetua keluarga semuanya memiliki status tertentu. Jadi mereka memiliki senjata spiritual yang sesuai. Di bawah kendali mereka, keempat senjata spiritual bersinar terang, kilat menyambar, dan kembang api ungu muncul, melepaskan fluktuasi energi yang kuat. Kinmo menggenggam erat palu petir, tubuhnya diliputi kilat dan guntur, diam-diam mengumpulkan kekuatan darah, menggunakan kekuatan ledakan fisiknya yang dahsyat, kilat yang pekat, dan guntur yang terus-menerus meledak untuk menangkal serangan keempat orang itu. Tubuhnya yang abnormal memiliki lingkaran cahaya kekuningan yang kabur di permukaannya dan lapisan es tipis di kulitnya. Ini adalah perlengkapan rohani yang terbuat dari kekuatan bumi dan es. Palu petir diayunkan dan energi dahsyat menghantam roda gila yang berdengung dengan api ungu. Roda gila yang menyerupai batu giling ini memiliki tepi-tepi yang tajam. Di bawah hantaman palu guntur, tepi-tepi tersebut memercikan percikan api. Ledakan. Roda api ungu terkena palu petir, api memercik, bersiul, dan melayang ke kejauhan. Sosok Kinmo secepat kilat, dan dia langsung bergerak ke samping untuk menghindari serangan pedang suara pelangi. Perisai es yang berkilau dan bening dengan cepat terbentuk di bagian belakang jantungnya, menghalangi serangan mendadak dari duri tulang yang dingin. Saat perekam magnetik geosentris beroperasi, medan gravitasi di sekitarnya tiba-tiba berubah. 7 bulu burung yang tak menentu itu tiba-tiba naik turun, dan langsung kehilangan posisinya. 4 mantra hebat yang dikuasainya, guntur surgawi, rekaman magnetik inti bumi, seni es, dan seni roh darah, berubah dengan lancar pada saat ini. Setelah beberapa saat, mata Kinmo sedingin es. Tubuhnya terasa dingin, dan setiap kali ia bergerak, pisau dan bilah es berterbangan kemana-mana. Rumus spiritualnya berubah tiba-tiba, dan Kinmo memancarkan aura bumi yang setenan gunung dan tiba-tiba dapat mengintensifkan medan gravitasi di sekitarnya. Sebelum mereka berempat sempat beradaptasi, kemampuan spiritualnya berubah lagi. Guntur bergemuruh di sekujur tubuhnya, dan kilat menyambar dari tubuhnya. Keterampilan spiritual yang berbeda-beda pasti akan stagnan dan saling bertentangan ketika berubah. Seringkali, beberapa orang akan memiliki kelemahan besar ketika mengubah keterampilan spiritual mereka. Namun Kinmo tampaknya tidak memiliki kekurangan sama sekali. 4 jenis keterampilan spiritual.
Ia menggunakan keterampilan magis yang disebut Spirit Fusion Skill untuk memobilisasi dan mengintegrasikannya. Perubahan keterampilan spiritual tersebut terasa alami dan terampil, tanpa kekakuan atau stagnasi. Tampaknya juga sempurna. Setidaknya, keempat anggota klan dari keluarga Xiahou dan Lin ini tidak dapat melihat kekurangan apapun. Qin Mo memanfaatkan sepenuhnya berbagai kemampuan spiritualnya, tubuhnya yang kuat, dan kekuatan kasarnya yang luar biasa untuk melawan keempat pria itu. Jika ia bisa, ia akan melawan. Jika tidak bisa, ia akan terbang menjauh dan menghindari ujung tombak mereka yang tajam. Meskipun, dari waktu ke waktu, ia akan terkena roda api ungu atau tersapu oleh 7 bulu burung, meninggalkan beberapa luka di tubuhnya. Namun secara keseluruhan, ia tidak berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Ia juga tidak serentan yang dibayangkan semua orang. Pada saat ini, Chuli di sisi lain juga bertarung dengan para prajurit keluarga Su dan kultus penyihir hitam, melolong dan bertarung dengan ganas. Xiahou Yuan dan Lin Dongxing jelas meremehkan kegigihan Qin Mo, dan salah menilai kekuatannya. Menurut spekulasi mereka berdua sebelumnya, di bawah serangan keempat anggota klan mereka, bukankah Qin Mo, yang masih dalam tahap awal alam Tongyou akan langsung terbunuh? Situasi saat ini jauh melampaui harapan mereka. Namun, baik Xiahou Yuan maupun Lin Dongxing, meskipun mereka sangat ingin membunuh Qin Mo, tidak ikut serta. Karena ada Luo Chen lain di sampingnya. Xiahou Yuan dan Lin Dongxing takut Luo Chen, yang energi spiritualnya telah sangat terkuras, akan mengambil kesempatan untuk menyerbu keluar, jadi mereka harus membagi sebagian perhatian mereka dan fokus pada Luo Chen. Selama Luo Chen bergerak dan menunjukkan niatnya untuk mengungsi, mereka akan bergabung untuk menghentikannya dan membunuhnya dengan cara apapun. Sebelumnya, di bawah pengepungan 9 orang itu, Luo Chen telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan, dan juga dibombardir oleh guntur misterius sunyi milik Qin Mo. Pada saat ini, Luo Chen pasti berada dalam situasi terlemah, dan mereka tentu saja tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Jadi mereka tidak segera bertindak. Demikian pula, ketika Chuli mengamati Qin Mo. Tadi, Qin Mo juga memperhatikan situasi di pihak Chuli. Chuli bahkan lebih sial darinya. Saat ini, 6 prajurit dari keluarga Su dan kultus penyihir hitam sedang menyerang Chuli. Berdiri di sampingnya adalah Ye Yihao, yang menatapnya dengan penuh nafsu, dan Su Yan, yang menggertakkan giginya dan memiliki wajah sedingin es. Chuli berada di bawah tekanan yang lebih besar darinya. Jalan. Qin Mo memberi perintah lewat pikirannya. 3 tetes darah merah cerah menetes dari telapak tangannya saat ia menghindar. Ketiga tetes darah itu menahan napas dan tidak melepaskan energi api yang mengerikan. Mereka menempel di tanah dan menghilang tanpa jejak di antara debu yang berterbangan. Mereka pergi ke sisi Chuli, siap memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan mendadak terhadap Ye Yihao. Dia melakukan banyak tugas sekaligus dan tidak pernah melupakan tujuan sebenarnya dari perjalanan ini, untuk membunuh Ye Yihao dan Ratu Serangga. Sementara pertempuran sengit terjadi di sini, beberapa orang telah tiba satu demi satu di hutan lebat di kejauhan yang belum dibombardir oleh guntur pemusnahan misterius. Di dahan pohon setinggi puluhan meter, Du Xiangyang tampak terkejut, menatap kosong ke area pertempuran. Di sana, semua pohon telah lenyap sepenuhnya, dan tanahnya amblas menjadi lubang-lubang besar, jelas telah mengalami kerusakan yang mengerikan. Hal ini membuat Du Xiangyang menyadari bahwa tempat ini pasti dijaga ketat oleh guntur keheningan misterius. Tidak ada pohon yang menghalangi pandangannya, jadi meskipun dia agak jauh, dia masih bisa melihat dengan jelas bahwa orang-orang itu sedang bertarung, dan bisa melihat perubahan-perubahan kecil. Ini Qin Mo. Lagi. Du Xiangyang bergumam. Dia mengerutkan kening, memilih menonton dengan dingin, dan tidak ingin terlibat. Di sisi lain, tepat di seberang Du Xiangyang, Sue Moyan dari Sekte Iblis Ilusi dan 5 gadis lainnya bersembunyi di antara cabang-cabang dan dedaunan pohon kuno lainnya seperti burung-burung halus. Mereka juga mengamati situasi dengan cermat. Itu dia. Fodo di mata Pan Qian telah menembus jauh ke dalam pupilnya. Wajahnya pucat dan ia tampak lesu. Bagaimana mungkin dia melawan keluarga Xiahou dan keluarga Lin? Su Yan berdiri di samping Ye Yihao. 3 keluarga besar pasti telah bergabung dengan kultus penyihir hitam. Aku sudah tahu ini akan terjadi bahkan sebelum aku datang. Begitu Sue Moyan melihat para prajurit dari 3 keluarga besar benua Tianmie, matanya yang jernih langsung dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia tahu bahwa keruntuhan sekte jahat darah ada hubungannya dengan Jiang Zuze, tetapi dia juga tahu bahwa keluarga Xiahou, keluarga Lin, dan keluarga Su, 3 mantan pengikut sekte jahat darah, juga memainkan peran yang sangat penting dalam keruntuhan sekte jahat darah. Faktanya, kebencian dan amarahnya terhadap 3 keluarga besar bahkan lebih dalam daripada terhadap Jiang Zuze. Saudari Sue. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Huang Shuli dengan suara rendah. Kita harus meminta penawar Fodo pada Ye Yihao, tapi kita bisa mengamati dulu dan menunggu sebentar, kata Sue Moyan. Kelima gadis dari Sekte Iblis Ilusi mengangguk pelan dan terdiam.
Mereka membuka mata cerah mereka dan melihat ke arah tempat pertarungan berlangsung. Lihat orang itu. Pan Qianqian menunjuk ke arah Qin Mo. Mata beberapa gadis tiba-tiba terfokus pada Qin Mo, mata mereka yang cerah berbinar-binar. Dia akan segera meninggal, kata Huang Shuli tiba-tiba dengan suara rendah. Pada saat ini, 4 orang yang sebelumnya tidak pernah mampu melukai Qin Mo secara serius dan menyebabkan kematian tragisnya tiba-tiba membuat terobosan besar. Seorang prajurit keluarga Lin bernama Lin Yenian, memegang pedang suara pelangi, bergegas di depan Qin Mo, berniat untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Qin Mo, yang sudah sangat ingin sampai di sana, membiarkannya mendekat begitu saja. Sesampainya di sana, ia tiba-tiba menyerang dan mencoba merebut pedang suara pelangi dari tangan Lin Yenian. Jangan pedulikan serangan tahun-tahun kehutanan lainnya. Qin Mo sangat percaya diri dengan fisiknya yang kuat. Ia yakin selama Lin Yenian tidak menusuknya dengan pedang suara pelangi, tidak ada cara serangan lain yang bisa melukai dan membunuhnya seketika. Namun, yang tidak disangkanya adalah Lin Yenian benar-benar membuang pedangnya. Ketika ia merebut pedang suara pelangi, Lin Yenian, bagaikan seekor ikan loah, menggunakan gerakan tubuh ajaib untuk melintas dari bawah ketiaknya ke belakangnya. Sebelum dia sempat bereaksi, Lin Yenian tiba-tiba menyerbu dari belakangnya, memegang bahunya erat-erat dengan kedua tangan, setengah telentang, dan berteriak sekuat tenaga Xiao Tai. Gunakan duri penghancur tulang untuk menusuk dahinya dan langsung hancurkan kepalanya. Habisi dia segera. Bagian lengan Lin Yenian yang telanjang ditato dengan pola tanaman merambat berwarna coklat kebiruan, yang sangat aneh dan ganjil. Semacam kekuatan spiritual kayu hijau menyembur keluar dari lengannya, dan lengannya tampak berubah menjadi monster tanaman merambat berusia 10.000 tahun dalam sekejap. Tanaman merambat di lengannya tampak tumbuh liar, membuat lengannya menjadi sangat kuat dan memiliki daya belitan yang luar biasa. Pada saat yang sama, kaki Lin Yenian juga melilit erat kakinya dengan cara yang sama. Seperti dua tanaman merambat yang tebal dan kuat. Bahkan dengan kekuatan fisik Qin Mo, yang luar biasa kuat, dia tidak mampu melepaskan diri dari belenggu Lin Yenian sedetik pun. Walaupun dia mencengkeram pedang suara pelangi milik Lin Yenian dengan tangan kanannya, namun karena Lin Yenian menekan punggungnya dan terikat erat dengannya, dia tidak dapat menemukan sudut yang tepat untuk menusuk Lin Yenian dengan pedang itu dan menjatuhkannya. Lin Yenian juga sangat licik. Ia berjongkok di belakang Qin Mo, kepalanya terselip di bawah tengkuk Qin Mo. Hal ini menyebabkan rencana Qin Mo untuk menyesuaikan sudut dan menusuk Lin Yenian di kepala dengan pedang suara pelangi gagal. Saat seni es diaktifkan, hawa dingin yang kuat muncul dari tubuh Qin Mo. Lin Yenian menggertakkan giginya dan bertahan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Serangan petir surgawi dilepaskan, dan sambaran petir muncul dari punggungnya dan menyambar tubuh Lin Yenian. Namun, Lin Yenian, bagaimanapun juga, adalah seorang pendekar tingkat menengah alam Tong You, dengan kekuatan spiritual yang kuat. Entah itu kekuatan dingin atau guntur dan kilat, setelah memasuki tubuhnya, kekuatan spiritual kayunya telah terjerat, dan mustahil untuk benar-benar melukainya untuk sementara waktu. Kekuatan bumi pandai bertahan dan tidak memiliki serangan ganas, jadi tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Berbagai keterampilan seni roh darah hanya dapat digunakan saat berhadapan langsung dengan Lin Yenian, dan tidak ada cara untuk membunuh Lin Yenian secara instan. Qin Mo menggertakkan giginya, meraung, dan berjuang mati-matian, tetapi untuk sesaat dia tidak dapat menemukan cara untuk menyingkirkan Lin Yenian. Yenian, bagus sekali. Tunggu sebentar lagi. Aku datang. Xiao Tai, yang sedang memegang duri sedingin tulang, berada paling dekat dengan Qin Mo. Saat itu, ia terbang lebih dulu sambil menyeringai. Ketika Qin Mo terjerat erat dan terikat oleh Lin Yenian, dia hanya perlu dengan mudah menusuk duri tulang dingin di tangannya, dan dahi Qin Mo akan tertusuk, dan dia akan mati seketika. Dia sudah meninggal. Itulah pemikiran bulat dari keenam gadis dari Sekte Ilusi Iblis dan Du Xiangyang. Sebab, meskipun mereka berada dalam situasi Qin Mo saat ini, mereka tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Ini hampir merupakan situasi kematian. Huang Shuli dari Sekte Iblis Ilusi bahkan memalingkan wajahnya, tidak lagi menatap Qin Mo, melainkan menatap ke arah Chuli. Dia merasa hasilnya sudah ditentukan. Ah! Saat itu, ia tiba-tiba mendengar Pan Qianqian berteriak di sampingnya. Orang itu, kejam sekali. Kejam sekali pada dirinya sendiri. Huang Shuli tiba-tiba menoleh dan menatap Qin Mo. Lagi. Tubuhnya gemetar dan matanya menunjukkan ekspresi ngeri yang luar biasa. Ya ampun. Pria yang tangguh. Dia memang pria tangguh. Du Xiangyang tiba-tiba berteriak. Tepat saat Xiao Tai hendak tiba, Qin Mo memegang pedang suara pelangi, menggertakkan giginya, dan dengan tegas menusukkan pedang itu ke area di bawah jantungnya. Dia benar-benar menusuk tubuhnya sendiri dengan pedang. Ujung pedang suara pelangi menembus tubuhnya dan keluar dari paru-parunya di bawah punggung, terus maju. Dia menikam Lin Yenian tepat di leher saat dia menyusut ke bawah. Juga tertusuk pedang. Sekilas, pedang suara pelangi,
bagaikan tiang kayu dengan manisan Hao, mengikat dia dan Lin Yanyan menjadi satu. Dia terluka parah, tetapi masih hidup. Dan Lin Yanyan meninggal secara tragis di tempat. Du Xiangyang, yang bersembunyi dan mengamati secara diam-diam, dan 6 gadis dari sekte ilusi iblis, berteriak serempak. Bahkan Luo Chen menunjukkan sedikit kengerian di matanya, dan alisnya berkerut dalam di wajahnya yang dingin. Dia juga terkejut dengan keganasan Qin Mo. Saat ini, Qin Mo melakukan mutilasi diri, tidak ragu untuk melukai dirinya sendiri terlebih dahulu, dan berhasil memecahkan situasi mematikan ini. Pada saat ini, pedang suara pelangi yang ramping dan tajam masih menghubungkannya dengan Lin Yanyan. Ia masih meraung marah, sementara Lin Yanyan sudah tidak bernyawa. Garang. Du Xiangyang berkata diam-diam. Mata Sue Moyan yang jernih, sebening danau, juga berbinar takjub, dan ia berbisik, orang yang benar-benar garang itu seperti orang ini. Ia tidak hanya garang terhadap musuhnya, tetapi juga sangat kejam terhadap dirinya sendiri. Orang-orang seperti itu seringkali memiliki kegigihan yang jauh melampaui orang biasa. Dalam pertempuran berdarah melawan lawan yang kekuatannya setara, merekalah yang pasti akan bertahan hidup pada akhirnya. Pan Qianqian dan gadis-gadis lain dari sekte iblis ilusi mengangguk pelan. Mata mereka yang cerah menampakkan rasa takut. Mereka semua terkejut oleh Qin Mo. Untungnya, aku pintar dan tidak terus memprovokasi orang ini. Kalau tidak aku akan mendapat masalah besar. Dia orang gila, benar-benar gila. Aku harus menjauhinya di masa depan. Du Xiangyang memutuskan diam-diam. Yan, ketiga pendekar dari keluarga Xiaoho dan keluarga Lin tak kuasa menahan diri untuk berteriak dengan mata merah ketika melihat kematian tragis Lin Yanyan dalam sekejap. Bahkan pupil mata Xiaoho Yuan dan Lin Dongxing pun mengecil, wajah mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang jahat. Mereka juga sedikit gelisah. Pada saat ini, pedang di tangan Luo Chen tiba-tiba memancarkan niat pedang yang mengerikan, arogan dan tajam. Sinar cahaya pedang, bagaikan aliran cahaya yang terbang ke angkasa, melesat keluar dari ujung pedang. Luo Chen menyipitkan mata dan menegakkan punggungnya. Ia tampak seperti pedang yang terhunus dari sarungnya, dengan ujung pedang yang terbuka sepenuhnya. Lawanmu adalah aku. Puluhan sinar pedang melesat ke angkasa. Lalu bagai hujan pedang meteor, mereka menebas dari langit. Targetnya adalah Xiaoho Yuan dan Lin Dongxing. Di antara puluhan sinar pedang itu, ada niat pedang yang terus-menerus dan padat, seperti pedang yang datang dari langit, samar-samar menutupi mereka berdua. Xiaoho Yuan dan Lin Dongxing langsung berada di bawah tekanan besar dan tidak lagi memiliki energi untuk peduli pada Qin Mo. Mereka segera memusatkan seluruh kekuatan mereka untuk menghadapi Luo Chen. Pada saat kritis, Luo Chen, yang telah berhadapan dengan Qin Mo, dan ingin membunuhnya terlebih dahulu, mengarahkan ujung tombaknya dan membidik Xiaoho Yuan dan Lin Dongxing lagi. Bunuh dia! Dia sudah terluka parah, teriak Xiaoho Tai. Seperti binatang buas, Xiaoho Tai mengayunkan duri-duri dingin di tangannya. Duri-duri tulang putih memenuhi langit, bagaikan hutan duri tulang dan anak panah. Duri-duri itu bersiul tajam dan melesat ke arah Qin Mo. Dua lainnya yang berada lebih jauh dari Qin Mo, juga menyerang dengan sekuat tenaga, masing-masing mengendalikan roda api ungu dan 7 bulu burung. Qin Mo, yang paru-parunya tertusuk pedang, terguncang hebat, menyebabkan Lin Yanyan, yang tergantung di punggungnya, terlempar mundur. Ia mencabut pedang suara pelangi, dan darah berceceran dari dada dan punggungnya. Pedang itu jatuh ke tanah dan mekar menjadi bunga-bunga darah yang cerah. Retakan. Begitu pedang suara pelangi ditarik keluar, lukanya dengan cepat membeku, dan seni es sementara waktu menekan lukanya. Ah! Di tengah gemuruh, Qin Mo memutar palu petir di tangan kanannya dan memegang pedang suara pelangi milik Lin Yanyan di tangan kirinya. Bagaikan gunung yang menjulang dari tanah, aura yang dahsyat, berat, dan menakutkan muncul dari tubuhnya. Tubuhnya tergantung sekitar 10 meter di udara, seperti kereta perang manusia, dan dia dengan ganas menyerang Xiaoho Tai yang datang ke arahnya dari depan dari udara. Ledakan. Saat palu legang diangkat, titik cahaya yang terkondensasi dari legang meledak tepat di samping Xiaoho Tai. Xiaoho Tai sangat terkejut hingga dia tampak ketakutan. Xiaoho Tai tidak melewatkan satu detail pun tentang cara kejam dan berdarah yang digunakan Qin Mo untuk membunuh Lin Yanyan. Dan dia memiliki pemahaman mendalam tentang kegilaan dan kebrutalan Qin Mo. Jauh di dalam hatinya, dia sudah sangat waspada terhadap Qin Mo, dan merasa sedikit takut. Adanya jejak rasa takut ini mencegahnya mengeluarkan kekuatan penuhnya dan membuatnya tidak dapat memutuskan untuk melawan Qin Mo sampai mati. Ayo, bekerja lebih keras, teriak Xiaoho Tai. Dua prajurit lainnya yang berdiri di kiri dan kanan Qin Mo masih agak jauh darinya, dan mereka tidak dapat tiba dalam sekejap. Namun senjata rohani mereka bisa. Huf! Huf! Roda api ungu terbakar dengan api ungu, dan 7 bulu burung berubah menjadi burung merak berwarna-warni yang indah, menabrak Qin Mo, lebih cepat dari mereka. Keberanian Xiaoho Tai tiba-tiba tumbuh, tetapi di saat berikutnya,
Rasa takut muncul di matanya lagi. Kinmo benar-benar mengabaikan roda api ungu dan 7 bulu burung. Sepasang mata merahnya, yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas, hanya menatapnya. Dia merasakan rasa takut seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas dari zaman kuno. Pah pah pah. Bayangan tulang putih dari duri tulang dingin di seluruh langit meledak satu demi satu di bawah dampak guntur dan kilat di Palu Leigang. Di suatu area antara dia dan Kinmo, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya memercik, dan bayangan putih tulang menghilang satu demi satu. Kinmo yang jatuh dari langit tampaknya hendak memukulnya di saat berikutnya. Pada saat ini, roda api ungu dan 7 bulu burung datang satu demi satu dan masing-masing mengenai bahu belakang kiri Kinmo. Perisai cahaya kaki di tubuh Kinmo meledak dalam sekejap, berubah menjadi pecahan cahaya di seluruh langit. Sebagian es tipis di bahunya menusuk dagingnya sendiri, menyebabkan lengannya langsung berlumuran darah. Engah, Kinmo bahkan memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya yang datang tiba-tiba bergetar, seolah mencoba menjauh dari arah penyerangan Xiaotai. Xiaotai tampak kegirangan, lalu menusukkan duri dingin di tangannya, yang masih mengarah langsung ke dahi Kinmo. Betapapun gilanya dan kejamnya dirimu, kamu tetap akan mati. Xiaotai tertawa terbahak-bahak. Aku ingin kau mati dulu. Geram Kinmo, dengan ganas. Tubuhnya yang bergoyang jatuh secara diagonal ke arah Xiaotai. Momentumnya yang kuat dan dahsyat sebelumnya telah lenyap. Setelah tabrakan roda api ungu dan 7 bulu burung, tubuhnya seperti daun willow yang tertiup angin, membuat orang merasa tak berdaya dan tak berdaya. Namun palu petir di tangan kanannya tetap meledak. Ledakan. Duri tulang yang dingin itu dipukul dengan palu dan percikan api beterbangan kemana-mana. Sosok Xiaotai juga melintas. Mengetahui bahwa Kinmo memiliki fisik yang kuat dan kekuatan ledakan yang mengerikan dalam pertempuran jarak dekat, dia melihat serangannya meleset dan bersiap untuk mundur tanpa mempedulikan tubuhnya yang gemetar. Tunggu roda api ungu dan 7 bulu burung untuk mengatur ulang serangan babak baru. Pada saat ini, tubuh Kinmo, yang tidak stabil, yang telah terluka parah oleh roda api ungu dan 7 bulu burung, bergoyang dan jatuh ke arah Xiaotai. Dentang. Retak. Saat keduanya mendekat, palu petir dan duri tulang dingin di tangan mereka terus berayun, saling bertabrakan terus-menerus, menciptakan percikan api di seluruh langit. Panggilan. Kinmo akhirnya mendarat. Ia melihat Xiaotai berniat melarikan diri, dan raut wajahnya tiba-tiba berubah muram. Saat ini, ia dan Xiaotai sudah sangat dekat. Keduanya saling berhadapan, api berkobar di antara mereka, dan senjata spiritual mereka meledak dengan fluktuasi kekuatan yang dahsyat. Suatu energi yang dahsyat hendak menyeruak dari dada kedua laki itu, mencoba mendorong mereka keluar bersama-sama dan memisahkan mereka. Inilah yang diharapkan Xiaotai. Dia tidak pandai bertarung jarak dekat. Tubuhnya tidak sekuat dan sekokoh Kinmo, jadi dia tidak ingin terlalu dekat dengan Kinmo. Selama dia menarik diri dan mengatur serangan babak baru dengan dua orang lainnya, Kinmo pasti akan mati. Kau tidak bisa lolos. Kinmo menyeringai. Apa yang bisa kau gunakan untuk menghentikanku pergi? Xiaotai juga tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, kedua tubuh mereka didorong keluar oleh fluktuasi kekuatan spiritual yang terus meningkat di tengah. Senjata spiritualnya dan Kinmo terus berbenturan, menciptakan fluktuasi kekuatan spiritual yang semakin kuat. Ia tidak menyangka Kinmo bisa melakukan apapun padanya. Akan tetapi, saat Xiaotai belum bereaksi, tubuh Kinmo hendak terhempas, dan dia melangkah maju secepat kilat. Menginjak langsung punggung kaki Xiaotai. Kinmo menginjak keras punggung kaki kanannya dengan kaki kirinya. Memanggil. Pada saat yang sama, Kinmo melemparkan pedang suara pelangi yang rusak dengan kecepatan kilat. Hanya separuh pedang suara pelangi yang tersisa, sepanjang lengan, bagaikan belati. Pertama, pedang itu menusuk punggung kaki Kinmo, lalu menancapkan kaki kanan Xiaotai di bawah kaki kiri Kinmo. Ini persis trik yang sama yang dia gunakan untuk membunuh Lin Yanyan tadi. Dia pertama kali menginjak kaki Xiaotai dengan kakinya sendiri, mencegah Xiaotai melarikan diri dengan segera. Kemudian, ia menggunakan separuh pedang suara pelangi untuk menusuk kakinya sendiri. Pedang suara pelangi itu bagaikan paku, memakukan kakinya dan Xiaotai ke tanah. Ah! Xiaotai tiba-tiba menjerit dengan sedih. Hehe, kamu tidak sekuat aku. Aku bisa menahan rasa sakit seperti ini. Aku bisa berdarah lebih banyak. Aku akan menggunakan luka serius di kakiku untuk menyelamatkan hidupmu. Kinmo tertawa terbahak-bahak itu sepadan. Di tengah lolongan hantu Xiaotai, tubuh kedua pria itu secara bersamaan mengalami ledakan dahsyat dari kekuatan spiritual pusat. Kinmo sekuat batu dan mampu bertahan, dengan darah dan daging berceceran di dadanya dari taji tulang. Xiaotai, yang gagal melarikan diri tepat waktu, merasakan guntur bergemuruh di dadanya, dan tulang-tulangnya meledak seperti kacang goreng. Seteguk darah merah cerah terus mengalir dari mulut Xiaotai.
Ia gagal melarikan diri dan bertahan dari ledakan palu Lei Gang milik Qin Mo, yang menghancurkannya berkeping-keping. Di sisi lain, Qin Mo, yang telah menahan tusukan berulang kali dari duri tulang dinginnya, mengandalkan tubuhnya yang kuat hanya menghasilkan kekacauan berdarah di dadanya tanpa satupun tulang yang patah. Qin Mo sekali lagi bertahan dengan gigih. Adapun Xiahou Tai, dia mengikuti jejak Lin Yanyan dan dipukuli sampai mati olehnya. Du Xiangyang dan keenam gadis dari sekte setan ilusi yang bersembunyi di semak-semak melihat seluruh rangkaian perubahan dan terkejut lagi. Pria ini bahkan lebih brutal dari binatang buas. Dia adalah binatang buas berkulit manusia. Orang gila, benar-benar gila. Demi membunuh musuh, dia bisa melakukan apa saja, bahkan memutilasi tubuhnya sendiri tanpa ragu. Dia lawan yang paling ganas dan mengerikan. Ya, dia baru berada di tahap awal alam Tongyou, tapi dengan metode ini, dia telah membunuh 2 pendekar di tahap tengah alam Tongyou. Betapa brutalnya. Sulit dipercaya. Sebelumnya, dia malah menasihati Chuli untuk tidak berkonflik dengan kita. Kupikir dia penakut dan takut masalah, dan dia tidak berani memprovokasi kita. Kupikir dia takut dengan identitas dan kekuatan kita. Ya Tuhan, untung saja dia tidak melakukannya sekarang. Kalau orang ini marah, dia lebih menakutkan daripada Chuli. 6 gadis dari sekte ilusi iblis mengingat situasi barusan. Mereka semua ketakutan, lalu tiba-tiba merasa beruntung. Untungnya Qin Mo tidak mempermasalahkannya. Engah, Qin Mo kembali meludahkan darah merah terang. Lin Yanyan dan Xiahou Tai sama-sama petarung di tahap tengah alam Tongyou, dan tingkatan mereka bahkan lebih tinggi daripadanya. Meskipun fisik mereka tidak sekuat miliknya, dan teknik spiritual mereka tidak sebanyak dan secanggih miliknya, pengalaman bertarung dan penggunaan kekuatan mereka sebenarnya tidak kalah darinya. Dia mampu membunuh 2 orang sepenuhnya karena keganasannya dan semangat gilanya dalam mempertaruhkan nyawanya. Kini, Lin Yanyan dan Xiahou Tai terluka parah dan dibunuh olehnya satu demi satu, tetapi paru-parunya juga tertusuk olehnya sendiri. Satu kakinya tertusuk oleh pedang suara pelangi, dan dadanya juga terkena hantaman dahsyat duri tulang dingin. Dia berlumuran darah, dan saat ini dia tampak seperti laki-laki berlumuran darah, tanpa amat menderita dan malu. Tampaknya tanpa ada seorang pun yang harus melakukan apapun, dia akan segera jatuh. Namun setidaknya, dia masih berdiri di sana dengan keras kepala. Salah satu kakinya masih berada di punggung kaki Yao Tai, dan setengah pedang suara pelangi terpasang di kedua kaki mereka. 2 prajurit lainnya yang telah menyerangnya sejak lama sebenarnya tidak jauh darinya saat ini, dan benar-benar dapat mengatur serangan putaran baru. Namun, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, kedua pria itu hanya berdiri di sana dan tidak memanfaatkan momen ketika dia terluka parah untuk segera membunuhnya. Mereka berdua sudah takut. Mereka sangat ketakutan dengan kebrutalan dan keganasan Qin Mo, dan merasa jika mereka segera bertindak, mereka akan menjadi mayat yang menyedihkan seperti Lin Yanyan dan Xiahou Tai. Jadi mereka ragu-ragu. Bunuh dia. Bunuh dia untukku. Raungan Xiahou Yuan terdengar tepat pada waktunya. Kedua prajurit yang ragu-ragu itu tiba-tiba terbangun setelah mendengar raungan itu. Keduanya mengabaikan satu sama lain dan tatapan mereka kembali tegas. Ho ho. Ho ho. Roda api ungu dan 7 bulu burung meraung pada saat yang sama, melepaskan fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat. Roda api ungu itu, bagaikan batu kilangan yang membara, berputar liar di kehampaan. Api ungu pada roda itu bagaikan bunga ungu yang mekar, terang dan aneh, melepaskan api mengerikan yang dapat memusnahkan jiwa. 7 bulu burung itu berevolusi menjadi seekor merak berwarna-warni, yang panjangnya sekitar 10 meter. Ia bersinar dengan cahaya warna-warni, dan ketika ia melebarkan sayapnya dan menari, ia mengeluarkan angin yang tajam dan dingin. Keduanya tidak berani terlalu dekat dengan Qin Mo. Mereka hanya berani menggunakan jiwa sejati mereka untuk mengendalikan senjata spiritual, mencoba membunuh Qin Mo dari jarak jauh untuk mengurangi bahaya mereka sendiri. Qin Mo meraih separuh pedang suara pelangi. Rasa sakit di kakinya segera mereda saat energi dingin menembusnya. Karena cedera pada kakinya, jauh lebih sulit baginya untuk bergerak dengan lincah dari biasanya. Dia hanya duduk di tempatnya. Dia diam-diam mempraktikkan teknik roh darah, dan pada saat yang berbahaya ini, dia siap untuk mengungkap teknik roh darah yang telah dipraktikannya dan membunuh 2 orang yang tersisa secara tak terduga. Dia siap melakukan apapun. Xiao Xuan, Sang Cendong, kenapa kau masih berdiri di sana? Pada saat ini, Luo Chen, yang juga berlumuran darah dan memegang pedang, memicu badai pedang besar, tiba-tiba berteriak dengan ganas. Xiao Xuan dan Sang Cendong pertama kali diracuni Fodo, kemudian diserang oleh keluarga Xiahou dan keluarga Lin, dan akhirnya diterjang oleh petir kehancuran misterius milik Qin Mo. Mereka telah jauh dari medan perang. Mereka baru saja kembali saat itu. Begitu mereka tiba, mereka mendengar teriakan keras Luo Chen. Mereka berdua tanpa sadar bergegas membantu Luo Chen menghadapi Xiahou Yuan dan Lin Dongxing. Keluar dari sini. Di tengah badai besar berbentuk bola pelangi pedang, Luo Chen berteriak dengan ekspresi dingin, aku tidak butuh bantuanmu.
Bunuh semua anggota keluarga Xiahou dan keluarga Lin yang tersisa. Badai pedang berbentuk bola raksasa itu bergulung dan meraung bagai badai yang mampu menghancurkan benda keras apapun antara langit dan bumi. Tanah, kerikil, kayu, dan bahkan udara semuanya hancur seketika akibat terjangan badai bilah pedang berbentuk bola itu. Pada saat ini, mata Luo Chen menatap dua prajurit yang tersisa dari keluarga Xiahou dan keluarga Lin. Pada saat ini, kedua pria itu menggunakan roda api ungu dan 7 bulu burung untuk menghadapi Qin Mo. Ini, Zhao Xuan dan Zhang Chendong tercengang. Mereka berdua melihat kebingungan di mata masing-masing. Sejak di Pulau Haiyue, sejak Luo Chen mengenal Qin Mo, dia selalu mengincar Qin Mo di mana-mana. Ketika Qin Mo hendak meninggalkan Pulau Haiyue dengan bantuan susunan teleportasi luar angkasa, dia keluar dan menghentikan Qin Mo. Tepat waktu, memaksa Qin Mo menyerahkan batu nisan tanpa kata-kata. Meski begitu, dia belum siap menyerah, dan berjanji kepada Presiden Blue Star Society bahwa dia akan membunuh Qin Mo di Goddess Burial Ground. Zhao Xuan dan Zhang Chendong tidak tahu kebencian macam apa yang ada antara Luo Chen dan Qin Mo, tetapi mereka tahu bahwa Luo Chen sangat membenci Qin Mo, dan bertekad untuk menyingkirkan Qin Mo. Namun sekarang, instruksi Luo Chen kepada mereka jelas-jelas adalah untuk membantu Qin Mo, yang membuat mereka bingung dan heran. Dan mereka bahkan bertanya-tanya apakah mereka salah bermaksud demikian? Jadi mereka hanya berdiri di sana dalam keadaan linglung, tidak mengambil tindakan segera untuk mencari konfirmasi lebih lanjut. Pada saat ini, Luo Chen berkata lagi, aku harus membunuh orang itu dengan tanganku sendiri. Dia punya harga diri. Kebanggaan yang tidak dapat dipahami oleh Zhao Xuan dan Zhang Chendong. Sepanjang hidupnya, dia hanya dipermalukan, dibenci, dan bahkan diabaikan di tangan Li Enyu. Li Enyu berkata bahwa dia tidak layak menjadi muridnya dan tidak memenuhi syarat. Tetapi Qin Mo adalah seseorang yang dikenali Li Enyu sebagai setengah murid. Dia harus membunuh Qin Mo sendiri dan menggunakan pedangnya untuk memisahkan tubuh Qin Mo menjadi dua bagian untuk membuktikan kesalahan Li Enyu dan terus mempertahankan harga dirinya. Jadi dia ingin Qin Mo terus hidup. Zhao Xuan dan Zhang Chendong tidak mengerti kesombongan Luo Chen, tetapi mereka dapat memahami apa yang dikatakannya, jadi mereka tidak ragu lagi dan menerkam dua prajurit yang tersisa dari keluarga Xiahou dan Lin pada saat yang sama. Dua orang yang ingin memanfaatkan cedera serius Qin Mo untuk segera membunuhnya kehilangan kesempatan terbaik karena keterlibatan Zhao Xuan dan Zhang Chendong. Setelah Qin Mo membunuh Lin Yanyan dan Xiahou Tai berturut-turut, dia merasa lega karena Luo Chen berbagi tekanan dengan Xiahou Yuan dan Lin Dongxing sendirian, dan Zhao Xuan dan Zhang Chendong turun tangan. Tidak seorang pun punya waktu untuknya. Di tengah-tengah daerah yang kisru itu, di tengah-tengah pertempuran sengit beberapa pihak, ia secara ajaib berhasil mencuri waktu luang. Tak berani membuang waktu sedetik pun, ia duduk tegak di tempat, buru-buru mengeluarkan batu roh, membuka mata, dan mengamati perubahan-perubahan baru yang mungkin terjadi di sekitarnya. Di saat yang sama, ia diam-diam memulihkan kekuatan spiritualnya dan menggunakan teknik roh darah untuk menyembuhkan luka-lukanya, menekan rasa sakit pada luka tersebut agar lukanya bisa stabil dan tidak bertambah parah. Sebuah botol porselen giok putih, terbungkus dalam bola api berwarna jingga merah, tiba-tiba terbang keluar dari semak lebat dan mendarat di kepalanya. Wajah Qin Mo berubah, seakan menghadapi musuh tangguh yang siap beraksi kapan saja. Pil Yunhua, tingkat Chuan tingkat 6, membantu pemulihan dari cedera fisik dan memiliki efek yang sangat baik pada jantung dan paru-paru. Pil ini tidak terlalu berharga, tetapi sangat cocok untuk cedera Anda saat ini. Sebuah suara malas terdengar dari semak-semak. Itu adalah Du Xiangyang. Ada orang di sana juga. Gadis dari sekte ilusi iblis itu menoleh dengan tergesa-gesa ketika mendengarnya berbicara. Di tanah pemakaman dewa, tidak ada energi spiritual dari langit dan bumi di udara, yang sangat mengurangi persepsi jiwa sejati. Du Xiangyang dan orang-orang dari sekte setan berada di arah yang berbeda dan cukup jauh satu sama lain, jadi mereka tidak menyadari keberadaan satu sama lain. Baru ketika Du Xiangyang mengambil inisiatif berbicara dan muncul, Sue Moyan dan yang lainnya menyadari bahwa seseorang telah tiba lebih awal dari mereka. Apakah kamu begitu baik? Wajah Qin Mo muram saat dia menyaksikan api melilit botol porselen giok putih, perlahan-lahan mengendap di depannya. Api itu menjatuhkan botol porselen giok putih itu dan melayang pergi tanpa berhenti sedetik pun. Mari kita jalin hubungan baik. Du Xiangyang tersenyum. Di negeri api, aku terlalu tiba-tiba dan seharusnya tidak memprovokasi orang gila sepertimu. Tapi kemudian, aku berinisiatif untuk menghindarimu. Aku juga yang memberitahumu bahwa temanmu diracuni Fodo. Kurasa kau ingin membalas dendam pada Yei Hao, dan kau pasti menemukan temanmu melalui informasiku. Jadi, kau masih berutang budi padaku. Qin Mo mendengus. Pil Yunhua ada di depanmu. Terserah kamu mau minum atau tidak. Aku di sini hanya untuk menjadi penonton. Aku tidak diracuni Fodo, dan aku juga tidak punya teman yang diracuni. Itu bukan urusanku, kata Du Xiangyang sambil tersenyum santai.
Kinmo mengerutkan kening, berpikir sejenak, lalu mengambil botol porselen giok putih di depannya, membuka sumbatnya, dan mengendusnya. Kemudian, ia menelan 5 pil Yunhua di dalam botol giok itu sekaligus. Ia berkata dengan ringan, mulai sekarang, dendam antara kau dan aku akan dihapuskan. Du Xiangyang tersenyum pahit dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan ganggu aku lagi. Aku takut padamu. Kinmo menyipitkan matanya, tidak menyela, dan berkonsentrasi merasakan kekuatan obat pil Yunhua. Begitu kelima pil Yunhua masuk ke perutnya, ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk memaksanya larut. 5 helai kekuatan obat yang hangat dan lembut, bagaikan 5 aliran hangat, ditariknya dan berkumpul menuju luka tusuk di jantung, paru-paru, dan kakinya. Rasa sakit dari kedua luka itu dengan cepat berkurang banyak. Hal ini membuat matanya berbinar, dan dia menyadari bahwa pil Yunhua yang diberikan Du Xiangyang memang obat yang tepat untuk lukanya dan sangat efektif. Jadi, dia membagi pikirannya menjadi 2 bagian dan mengambil kekuatan obat pil Yunhua untuk menghangatkan kedua lukanya. Namun, matanya masih menatap Chuli dan Ye Hao, diam-diam terhubung dengan 3 tetes darah kirin api, dan tak berani bersantai sedetik pun. Swiss, Swiss, Swiss. Chuli bagaikan seberkas cahaya bintang di lautan bintang yang luas. Di bawah serangan kultus penyihir hitam dan para prajurit keluarga Su, ia terus terbang menjauh, begitu cepatnya hingga orang-orang hampir tak mampu mengejarnya. Di antara 6 prajurit yang mengepung Chuli, 2 di antaranya telah tewas secara tragis. Keduanya adalah prajurit dari keluarga Su. Baju zirah spiritual di tubuh Chuli tampak seperti ditenun dari bintang-bintang, berkilau dan magis, dipenuhi aura bintang yang luas dan megah. Kadang-kadang tubuhnya bergetar, dan bintang-bintang tiba-tiba bermunculan. Seperti duri pada landak, mereka menyerbu dan memercik ke segala arah, menciptakan kekuatan tumbukan yang mengerikan. Kekuatan ledakan bintang-bintang yang berterbangan dalam sekejap membuat para pengepung sengsara, memaksa mereka menghentikan serangan dan menggunakan tindakan pertahanan terkuat untuk memblokir gelombang serangan berikutnya. Chuli bertarung dengan sengit sendirian dengan 6 prajurit, membunuh 2 di antaranya terlebih dahulu, dan tampaknya tidak dirugikan dalam pertempuran dengan 4 prajurit sisanya. Jika Ye Hao dan Su Yan tidak ada, Kinmo bahkan akan optimis padanya dan berpikir bahwa Chuli akan segera mengamankan kemenangan. Sayangnya, Ye Hao tidak pernah mengambil tindakan apapun. Ia hanya menonton dari pinggir lapangan dengan tatapan tenang. Tampaknya seluruh situasi masih di bawah kendali Ye Hao. Ye Hao tenang dan tidak tergesa-gesa. Su Yan menggertakkan giginya. Separuh wajahnya yang cantik berlumuran darah, yang sangat merusak kecantikannya. Jika Ye Hao tidak menghentikannya dengan senyuman, dia pasti sudah membunuh Chuli dan mencabik-cabiknya. Pada saat ini, Kinmo sedang bersantai sejenak. Sambil menggunakan pil Yunhua untuk memulihkan luka-lukanya, ia menyipitkan mata dan menyaksikan pertarungan Chuli. Yunhua dan memang bukan ramuan yang sangat berharga, tetapi memiliki efek ajaib dalam menstabilkan dan memulihkan kedua lukanya. Dia mulai berlatih teknik roh darah secara diam-diam. Ia tak dapat menahan diri untuk berseru dalam hatinya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa ketika dia mengubah teknik roh darah dan memobilisasi kekuatan darah, kekuatan spiritual darah di pembuluh darahnya benar-benar berkumpul menuju kedua luka tersebut. Helaian dan gumpalan energi darah murni dengan cepat mengembun di bagian luka yang rusak. Kekuatan spiritual darah dan kekuatan obat pil Yunhua bercampur menjadi satu dan menyembuhkan luka-lukanya dengan cara ajaib. Dia merasakannya dengan hatinya, dan bahkan merasakan paru-parunya yang pecah dan lubang berdarah di kakinya sembuh sedikit demi sedikit. Dia tanpa sadar melihat ke bawah. Saya melihat bahwa setelah kekuatan esnya hilang, luka di dadanya perlahan membentuk keropeng. Situasi yang sama berlaku pada kaki. Keropeng berarti penyembuhan luka dan stabilisasi cedera secara cepat. Hal ini sangat mengejutkannya. Pil Yunhua seharusnya tidak memiliki efek sekuat itu. Lagi pula, itu hanya pil tingkat Xuan, dan tidak mungkin memiliki efek sehebat itu. Kinmo berpikir dalam hati, dan matanya tiba-tiba berbinar. Teknik roh darah. Esensi darah dapat dengan cepat menyembuhkan luka fisik. Meskipun esensi kehidupan telah hilang, energi dalam darah terkumpul pada luka, yang masih memiliki efek ajaib. Kekuatan darah adalah semacam kekuatan hidup, yang dapat menyembuhkan tubuh dari luka parah. Tiba-tiba dia mengerti. Dia memikirkan metode untuk mengembunkan saripati dan darahnya sendiri seperti yang tercatat dalam Half of the Blood Codes, dan mengingat salah satu dari sekian banyak penggunaan ajaib saripati dan darahnya sendiri, untuk menyembuhkan luka parah pada tubuh. Jadi dia berlatih teknik roh darah dengan lebih saksama, menggunakan energi yang terkandung dalam darah untuk menghangatkan luka dan membantunya pulih lebih cepat. Kondisinya cepat stabil. Saudari Sue, apa yang harus kita lakukan? Di sisi lain, seorang gadis muda dari sekte iblis ilusi tak dapat menahan diri untuk menatap Sue Moyan dan bertanya dengan suara rendah. Mata Sue Moyan yang jernih menatap ke arah kerumunan yang sedang bertarung dari kejauhan melalui dedaunan. Wajahnya tenang saat ia berbisik, tunggu dan lihat. Dia tidak terburu-buru.
Dan dia tahu bahwa semakin kritis momennya, semakin dia perlu tetap tenang. Kian, jangan khawatir. Aku punya 2 serangga penyihir yang tersegel di tanganku. Kita memenuhi syarat untuk tawar-menawar dengan Yei Hao, kata Sue Moyan. Baiklah, aku percaya Suster Sue akan mengambil keputusan untukku, kata Pan Kian patuh. Kakak Ye, kenapa kau tidak membiarkanku bertindak? Kenapa, kau tidak cemas? Suyan menatap Yei Hao. Tatapan Yei Hao acuh tak acuh, dan ia berdiri diam sepanjang waktu, memberinya perasaan yang tak terpahami, membuatnya tidak tahu bagaimana harus bekerja sama. Akan ada semakin banyak orang. Mereka akan menyadari pergerakan di sini dan perlahan-lahan berkumpul di sini. Ketika lebih banyak orang datang dan mengetahui bahwa kau menggunakan Fodo untuk membuat semua orang jatuh ke dalamnya, aku khawatir mereka akan. Apakah kalian akan menyerang kami sebagai satu kelompok? Yei Hao mencibir. Itu sudah jelas. Suyan khawatir. Sebenarnya, aku belum bertindak, hanya menunggu orang-orang ini datang. Yei Hao menyeringai, senyumnya sinis dan kejam. Dan kau tidak tahu bahwa bahkan sekarang, sudah banyak orang yang mengintai di sekitar kita. Matanya yang jahat tak kuasa menahan diri untuk melirik ke arah posisi gadis-gadis dari sekte iblis ilusi. Seakan-akan dia telah melihat tempat persembunyian mereka. Ah! Teriak Suyan. Dia semakin bingung tentang apa yang Yei Hao coba lakukan. Jangan khawatirkan Chuli, pergilah ke sana dulu. Dia menunjuk Qin Mo dan Luo Chen, lalu berkata dengan acuh tak acuh, urus saja masalah di sana dulu. Pasti ada yang mengurus tempat ini, jadi kalian tidak perlu khawatir. Chuli pasti akan mati. Ini, Suyan terkejut dan bingung. Yei Hao tidak menjelaskan. Dia tiba-tiba duduk di tempatnya. Di bawah tatapan bingung Suyan, Yei Hao merobek pakaiannya di dada hingga berkeping-keping, memperlihatkan dadanya yang tembus cahaya. Suyan menatap ke sana dalam-dalam. Di dada Yei Hao yang tembus pandang, Raja Lipan bersayap 8 bertengger di jantungnya. Tubuhnya terus mengembang dan mengerut mengikuti irama detak jantungnya. Kaki kelabangnya bagaikan pisau tajam, menusuk dalam-dalam ke pembuluh darah dan uratnya, seolah terhubung ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Raja Lipan bersayap 8 tiba-tiba mengeluarkan raungan tajam, dan di bawah tatapan ngeri Suyan, tiba-tiba menembus kulit tembus pandang di dada Yei Hao dan mengebor dengan ganas. Ia meraung dengan ganas, dan tiba-tiba melayang di atas kepala Yei Hao, melayang di rambutnya. Benang-benang jiwa tak kasat mata terbang keluar dari kepala Yei Hao Tian dan terhubung dengan 100 kaki laba-laba Raja Lipan bersayap 8. Nafas jiwa yang aneh terpancar dari dirinya dan Ratu Serangga, membuat orang-orang merasa tidak nyaman. Dengung-dengung-dengung. Raja Lipan bersayap 8 yang melayang di atas kepalanya tiba-tiba meraung ke langit, dan setengah dari sayapnya yang hitam pekat dan berbentuk sabit mengepak terus-menerus. Aduh! Ah! Ada sesuatu yang menyerbu pikiranku. Untuk sesaat, beberapa orang yang bersembunyi dalam kegelapan, termasuk Zhao Xuan, Zhang Chendong dan lainnya, semuanya menutupi kepala mereka dan berteriak. Pupil mata mereka langsung menjadi bingung. Kebingungan ini berlangsung sesaat, lalu cahaya dingin dan suram yang tak manusiawi terpancar dari mata mereka. Tak bernyawa. Kian. Teriakan terkejut Sue Moyan terdengar pada saat yang sama. Pan Kian, yang diracuni Fodo, telah kehilangan cahaya terang dan cerdas di matanya. Sebaliknya, ia digantikan oleh tatapan mata yang kejam dan menyeramkan. Pan Kian tiba-tiba terbang keluar dari semak-semak, mengabaikan halangan Sue Moyan, dan melesat ke arah Yei Hao bagaikan kilat. Ketika Sue Moyan berteriak, 5 sosok lainnya juga terbang keluar dari area hutan yang luas di sekitarnya. Orang-orang itu mengenakan seragam gunung 10.000 binatang dan sekte senjata surgawi. Mata mereka dipenuhi garis-garis gelap dan ekspresi mereka muram dan dingin. Mereka semua diracuni oleh Fodo. Bahkan Zhao Xuan dan Zhang Chendong tersentuh oleh raungan tajam itu, pikiran mereka secara paksa diambil alih, dan mereka bergegas menuju Yei Hao satu persatu. Pan Kian, Zhao Xuan dan 8 tokoh lainnya dengan cepat datang ke posisi Yei Hao, dan kemudian tanpa ragu-ragu, mereka bergegas menuju Chuli pada saat yang sama. Biarkan anggota keluarga Suemyu pergi, perintah Yei Hao sambil tertawa aneh. Mata Suyan yang cerah menampakkan kengerian. Hanya dalam 10 detik, Yei Hao tiba-tiba menyerang, menyebabkan situasi berubah secara dramatis. Yei Hao benar-benar mampu menggunakan Raja Lipan bersayap 8 untuk secara langsung mengendalikan prajurit yang telah diracuni oleh Fodo. Saat Pan Kian dan 6 orang lainnya bergegas keluar, sosok-sosok muncul satu demi satu di hutan sekitar yang belum ditebang. Semua orang yang bersembunyi langsung terbongkar. Di sini, karena tidak ada energi spiritual dari langit dan bumi, persepsi para prajurit sangat terbatas, dan tidak seorang pun dapat merasakan pergerakan jiwa kehidupan di sekitarnya. Du Xiangyang dan Sue Moyan dari Sekte Iblis Ilusi tidak terlalu jauh satu sama lain. Namun, sebelum Du Xiangyang berbicara, Sue Moyan juga tidak tahu bahwa Du Xiangyang sedang mengintai. Namun, yang lain tidak bisa.
Tetapi Ye Yihao bisa. Melalui Raja Kelabang bersayap 8 dan Aura Fodo, ia dapat lebih jelas mengenali setiap pengintai. Hal ini saja membuatnya lebih kuat dari siapapun di sini. Dan dia juga dapat memanfaatkan kedatangan orang-orang beracun itu untuk merumuskan kembali rencananya. Chuli, ada 8 orang yang mencoba membunuhmu sekarang. 1 dari Sekte Iblis Ilusi, 2 dari Gunung Pedang Surgawi. 5 sisanya dari Sekte Artefak Surgawi dan Gunung 10.000 Binatang. Hei, mereka semua diracuni Fodo, mari kita lihat apakah kau akan membunuh mereka atau tidak. Ye Yihao tertawa terbahak-bahak. Pokoknya, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuhmu. Dan begitu kau membunuh mereka, para penonton dari Sekte Iblis Ilusi, Gunung Pedang Surgawi, Sekte Artefak Surgawi, dan Gunung 10.000 Binatang tidak hanya tidak akan membantumu, tetapi juga akan berurusan denganmu. Hahaha. Mari kita lihat apa yang kau pilih. Dia melirik Suyan lagi. Sekarang, apa kau masih khawatir kita akan diserang sekelompok orang? Kukatakan padamu, jika seseorang yang telah diracuni Fodo berani muncul dalam radius 10 mil dariku, aku bisa menggunakan Ratu Serangga untuk segera mengendalikan jiwa dan pikirannya yang sebenarnya. Dan aku bisa membuatnya mati mengenaskan seketika. Suyan sangat terkejut. Dia akhirnya mengerti mengapa Ye Yihao belum mengambil tindakan apapun. Karena Ye Yihao tidak perlu melakukan apapun, dan dia tidak takut diserang sekelompok orang. Sebaliknya, ia menunggu dengan santai hingga lebih banyak orang tiba, sambil mengetahui bahwa beberapa dari mereka juga telah diracuni oleh Fodo. Dan orang-orang itu akan menjadi pedang tajam di tangan Ye Yihao. Ia tidak hanya dapat menggunakan kepribadian-kepribadian itu untuk membunuh Chuli, tetapi juga untuk membatasi rekan-rekan mereka yang telah berkumpul. Misalnya, salju tiba-tiba berubah menjadi api. Lihat saja baik-baik. Kalau kau berani menyerangku, aku jamin rekanmu yang telah diracuni Fodo itu akan bunuh diri dalam 3 detik. Ye Yihao menatap Sue Moyan yang telah menampakkan kepalanya dari jauh dan tertawa riang. Ada juga beberapa prajurit dari Sekte Tianqi dan Gunung Wansho yang juga berada dalam jangkauan peringatan Ye Yihao. Kalau kau tidak ingin rekan-rekanmu mati tragis, awasi saja. Haha, entah mereka yang membunuh Chuli, atau Chuli yang membunuh mereka. Hei, kalau Chuli yang membunuh mereka, apa yang akan kau lakukan? Sue Moyan dan 2 prajurit yang tidak teracuni racun Fodo semuanya berwajah muram dan ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Alasan orang-orang ini membawa teman-teman mereka yang diracuni oleh Fodo ke sini adalah untuk membantu mereka melakukan detoksifikasi. Dari sini, tampaknya kedua belah pihak seharusnya merasa sangat baik satu sama lain. Mereka tidak ingin melihat rekan mereka mati perlahan, jadi mereka bergegas ke sini. Terutama Sue Moyan, dia sangat memperhatikan setiap saudarinya. Dia memperlakukan Pan Qianqian seperti adik perempuannya sendiri, dan dia tidak akan pernah membiarkan Pan Qianqian mati. Dia juga benar-benar tidak bisa menerima Chuli membunuh Pan Qianqian. Akibatnya, karena fluktuasi hebat di sini dan karena posisi Ye Yihao terekspos, beberapa kelompok prajurit berkumpul dari segala arah, karena rekan mereka dikendalikan oleh Fodo, dan mereka tidak dapat menimbulkan ancaman apapun kepada Ye Yihao. Sebaliknya, Ye Yihao juga bisa menggunakan orang-orang beracun itu untuk membuat Chuli ragu. Jika Chuli berhati-hati dan tidak mau membunuh, dia akan sangat kelelahan oleh taktik gelombang manusia Ye Yihao dan kemungkinan besar akan dibunuh oleh orang yang diracuni itu. Jika dia mengabaikan segala rintangan dan membunuh orang-orang beracun yang mengepungnya, Sue Moyan dan orang-orangnya pasti tidak akan menutup mata dan setidaknya akan mengalihkan setengah dari kebencian mereka kepadanya, Chuli. Dalam kasus ini, Chuli tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan bantuan dari mereka yang datang, tetapi dia juga akan mendapat musuh baru dan pasti akan mati di sini. Ye Yihao, yang tadinya menonton dengan tenang, tiba-tiba mengambil alih seluruh situasi, membuat semua orang merasa sangat pasif dan takut membunuh dengan mudah. Seperti yang diharapkan dari seorang anggota kultus penyihir hitam, dia penuh dengan niat jahat dan telah merencanakan sesuatu terhadap semua orang. Du Xiang yang mengumpat, lalu berjalan keluar dari tempat persembunyiannya dan bergerak menuju posisi Kinmo.